Anda tidak pernah memperkenalkan diri. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau Tuhan itu ada? Tahu dari mana? Ya, tahu dari ciptaannya. Tahu dari mana itu ciptaan Tuhan? Tahu dari mana ada Tuhan? Nah, Anda tahu dari mana kalau itu ciptaan, kalau semua itu Oh, ciptaan gampang dong. Saya dari kitab suci saya. Lah Anda? Ayo. Ayo. Tuhan? Ya sama. Wah, kok ikut-ikutan? Itu dijelaskan di kitab suci saya. Kok ikut-ikutan? Kok jadi ikut-ikutan sih? Bedanya gini bro. Bedanya gini. Saya boleh bertanya nggak? Enggak. Bedanya begini. Islam, ya ini sebentar ya. Bedanya begini, Enggak, Islam kalau menjawab, gini dulu, jangan gini, dipotong sabar, lah Dinda, sabar. jangan dipotong Dinda. Saya selesaikan dulu, saya selesaikan dulu. Bedanya begini, kalau Anda mengatakan sama, bedanya begini. Gini dulu, Kalau di sabar. dalam kitab suci kami, sabar diam dulu kok dipotong-potong. Kalau di dalam Ya, kitab suci kami, sabar. Allah Dari Subhanahu wa tadi taala. saya mute, Anda ngomong terus. Iya, kau diam, Sabar. kau diam. Kau diam, kau diam. Kan? Kau diam. Kan patah. Ya, kau diam, kau diam. Sabar. Kau diam, kau diam. Kau Sabar diam. dulu. Diam dulu. Diam. Bisa. Oke, kau diam ya. Oke, kau diam. Kalau di dalam kitab suci kami, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Innani anallah, sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Perintah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Informasi itu kami dapat dari kitab suci kami. Makanya saya tahu, oh ternyata Tuhan itu Allah. Saya tahu karena dikasih tahu. Simple. Nah sekarang Anda, coba. Sekarang saya tanya Anda sekarang. Anda mengatakan dari kitab suci Anda juga. Gara-gara saya menjawab kitab suci, maka Anda ikut-ikutan kitab suci kan, gitu kan? Jadi Anda ini sebenarnya ngikut Islam aja dari dulu. Oke, sekarang saya tanya. Tolong kasih tahu saya di mana Tuhan Anda memperkenalkan diri di dalam kitab Anda. Silakan. Kalau tadi ada di surat Toha tuh. Nah, sekarang Anda saya tanya, di mana Tuhan Anda memperkenalkan diri sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana? Dan siapa namanya? Silakan. Habis saya jawab, saya boleh bertanya. Iya, saya tanggepin Habis dong. saya jawab, Masa Anda menjawab ngawur Atau terus saya nggak boleh tanggepin? cuman khusus bertanya aja. Ya sabar dulu, santai dulu, selesaikan poinnya dulu. Iya, itu kan persepsi Anda. Sekarang gini, kalau kalian mau bertanya kepada saya, bilang dulu, Bang John, kami hanya boleh bertanya kepada Anda, kami tidak mau ditanya. Oh boleh. Nah, Nanti Anda bisa boleh jawab bertanya semua. kepada saya. Boleh Anda bertanya kepada saya. Tetapi jangan Nanti menghindar kapan? dari pertanyaan Coba saya. Kita mau gantian Ya jangan menghindar dari pertanyaan saya. Silakan. Jangan menghindar dari pertanyaan saya saya. jawab, saya langsung boleh bertanya. Iya, saya tanggepin dulu jawaban Anda. Setelah saya jawab, Saya tanggepin dulu boleh jawaban langsung Anda. bertanya. Saya tanggepin dulu jawaban Anda. Nah, Silakan. kan? Sampai kapan? Loh, sampai kapan nih? Sampai selesai lah. Oke, ya. Mana sih ya? Wong saya nggak Jadi- kemana-mana kok. Iya, jadi Heeh. kalau Anda berbicara di mic, ya, maka saya katakan itu di salah satu namanya itu kan dikatakan suaranya tidak dapat kamu Di dengar. mana tertulis? Ya ini saya Makanya bukakan saya nih. katakan. Di mana tertulis? Saya tadi sudah menyebutkan Iya, surat silakan Toha Anda cek. ayat 14. Toha ayat 14 saya sudah Ya, sampaikan tadi. Ya, Anda di mana? Saya nggak hafal. Loh, itu Saya bukan nggak urusan saya. hafal. Iya, kau cari datanya. Saya tunggu diskusi itu pakai data. Diskusi pakai data, bukan pakai congor. Saya pakai data nih. Memang ada. Nih. Lihat sini. Nih, saya pakai data nih. Nih ya. Bentar. Dulu ya. Tuh. Saya lagi ngantarkan anak saya sekolah. Saya bawa ini. Tab ini saya bawa. Ini nih, Mah. Nih. Nah, tuh. Nah, ini tab saya bawa, ya kan? Dan ini saya bisa buka data di sini. Coba misal. Nah, tuh.
Nah, kisah para rasul lah. Ini saya bawa data gitu loh. Lah Anda mana datanya? Jangan-jangan Anda dari tadi ini cuman ngarang gitu loh diskusi sama saya. Ngarang tok gitu loh. Saya enggak pakai data saya. Ini saya buktikan. Innani anallah. Saya buktikan ya. Innani anallah. Surat Toha ayat 14. Ya. Ini saya buktikan pakai data ya. Toha ayat 14. Ya. Nih. Nah, pakai data ya. Nah, ini datanya. Toha 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Pakai data. Allahu Akbar. Pakai data. Sekarang Anda silakan pakai data. Sekarang Anda silakan pakai data. Lo kabur ya? Lu. Wush. Kaburnya gini. Bunyinya gini. Wush. Nggak kedengeran Rek, kaburnya Rek. Hebat memang. Oten-oten ini hebat, saya akuin. Kaburnya itu nggak kedengeran, Dinda. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang ya. Kaburnya nggak kedengeran, Bu. Aduh. Assalamualaikum, Kak Lis. Oh, ada di bawah Kak Lis. Masya Allah. Lanjut ya. Untuk yang mau naik silahkan, tapi jangan lupa ya otaknya dibawa dong. Ini Bang Ardi yang dilawan loh, Bang Ardi yang dilawan otak. Ayo teman-teman yang mau naik silahkan attend, yang mau mencerahkan otak, yang mau apa namanya Bang ya, naik dong. apa? Apa namanya, menjemput cahaya gitu. Iya. Jadi maksud saya begini loh, sebetulnya Dinda. Saya ini maunya itu berdiskusi ketika menggunakan data. Kalau nggak pakai data, kalau cuma modal congor ya buat apa, kan begitu kan, betul nggak? Iya betul. Adriansa, kamu sok cerdas kan? Enggak, saya enggak sok cerdas. Saya cerdas, bukan sok cerdas. Enggak masuk ke Iblis TV itu sekarang lagi live. Saya udah masuk di sana dari tadi, tetapi saya diturunkan. Karena apa? Karena gini, sebentar, saya jawab. Kan kamu bertanya, kamu berani nggak masuk ke sana ke Iblis TV? Oke, saya jawab sekarang. Ada di bukan Edis tapi Iblis. Iya, Iblis. Iya, tahu Iblis TV, tahu Iblis TV yang profilnya warna putih itu kan? Iya, Nah, itu kan. saya tadi, ya saya jawab dulu. Jawab dulu dong. Ya, Anda diam lah. Masa saya ngomong Anda ikut ngomong, botolnya minta ampun. Oke, saya jawab ya, Dinda. Dengarkan baik-baik, Dinda. Telingamu buka lebar-lebar, Dinda. Teman-teman di bawah tahu juga tadi. Saya tadi dari sana, barusan sebelum naik ke roomnya Cak, saya tadi dari sana. Ya, dari sana tadi. Sudah berapa menit ya di atas tadi ya? Saya di atas tadi hanya 5 menit. Saya mengatakan begini. Dia mengatakan bahwasanya Tuhannya umat Kristen itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Saya bilang begini, begitu saya naik, saya bilang begini. Kalau begitu, beranikah Anda? Saya temukan dengan orang Yahudi, diskusi di roomnya orang Yahudi, kita berdua aja, head to head berdua, head to head ya. Head to head, jangan ada yang lain, head to head berdua, dan ditengahin oleh orang Yahudi, yaitu Bang Billy Yahudi, namanya Bang Billy Yahudi. Itu asli original dari keturunan Yahudi itu kan, asli. Nah, saya tanya begitu, kemudian saya telepon Bang Billy, saya telepon menggunakan WA, saya pertunjukkan, gimana Bang Bill, siap buka Komal kapan Bang Billy? Saya bilang begitu, saya telepon loh.
Cak, saya telepon Bang Billy, Cak. Siap buka komal kapan untuk menghadapi ini? Ini ada Iblis TV, Bang Bil. Ini mau diskusi dengan saya soal ketuhanan. Sama nggak Tuhannya orang Islam dengan orang Yahudi? Atau justru Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Kristen gitu loh. Nah, begitu saya telepon begitu, ya kan? Begitu Bang Billy, oke, nggak apa-apa. Nanti jam berapa kabarin aja, begitu kan? Ternyata apa? Saya diturunkan dari room itu. Diturunkan. Terus kemudian Jangan kebanyakan ini. Sekarang saya santai Dindaku, santai Dinda. Ya, Ini dari tadi kanda saya mulu ikut Dinda. Ya sabar Dari dulu tadi Dinda. saya Ini ada pertanyaan itu udah 10. Kenapa Dinda John ini nggak menghargai si Dinda Mona? Si Dinda Mona ini udah lama loh pengen jadi perempuan sebenarnya. Jadi kita hargai beliau jadi perempuan dulu lah, Dinda John. Dinda John kan udah laki-laki. Sabar Iya, dulu lah. Gini. Ini sabar. Ini temen. atau komal interogasi. Tapi kamu Santai takut. dulu Dinda Kamu Mona. takut kalau Loh, berani kamu naik ke Loh, rombongan. sudah saya naik. Saya udah naik tapi diturunkan tadi Dinda Mona. Aduh, Dinda Mona nggak ngerti bahasa Indonesia ini orang. Itu Ujlim penyok itu di Dinda Mona, Dindaku, Dinda. Ini kandamu, dengarkan Dinda. Kanda ini Dinda. Dengarkan dulu Dinda. Saya tadi coba gini deh, saya tanya teman-teman yang lihat di bawah, siapa tadi yang lihat saya masuk di komennya Iblis TV? Coba komentar di bawah. Saya tadi udah naik di situ Dinda. Diturunkan, ngerti bahasa di Indonesia diturunkan nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? kamu turun sendiri. Loh kok turun sendiri kucluk? Ah itu tuh coba lihat. Saya tuh nih. Ah itu. Tuh. Diturunkan di kick saya tadi ketika saya nelpon Bang Billy Yahudi melalui WhatsApp. Saya telepon Bang Billy. Saya tantang dia Bang Bill di komalnya Bang Billy mengenai ketuhanan tuh, tema ketuhanan tuh. Berani nggak? Begitu telepon Bang Billy langsung di-kick saya sama si Iblis TV. Ya karena memang takut gitu loh, bukan Edis teman-teman, Iblis TV ya. Iblis Itu TV, bukan mereka Edis. keluar nggak ada yang berani. Ujlim katanya. Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa Dinda. Ya udah kau diem dulu Dinda. Saya mau ngadepi si John dulu. John, saya tadi udah menampilkan data, bahkan data saya dari Islam, dari kitab saya sendiri. Gitu kan, saya tampilkan data ini, saya tampakkan lagi ya Dinda. Anda kan kabur tadi. Ini saya tampilkan dulu datanya. Ya, sebentar ya. Saya tampilkan datanya Dinda. Ini data dari Islam ya, Quran. Surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Sekarang saya minta dari kekristenan, tolong tunjukkan. Anda kan mengatakan tadi tahu bahwasanya pencipta langit dan bumi itu kan dari kitab suci, dan nama Tuhannya kan dari kitab suci juga. Nah, tolong tunjukkan kepada saya di mana tertulis itu Dinda. Saya pakai data, Anda harus pakai data. Kalau Anda nggak pakai data, Anda saya buang ke toilet. Jangan. Anda saya buang ke toilet kalau nggak pakai data. Jangan Dinda. Ya boleh. Tadi Pakai saya data. katakan. Pakai dari data mana dulu, saya tahu. datanya dulu, data Ya, dulu sabar. Dinda. Ini saya besarkan Anda, Iya, saya besar. iya, Sebentar, sabar. saya besarkan Saya belum- Anda. Saya belum besarkan bisa Anda. on cam. Loh, kok belum Saya bisa belum on cam bisa kok on ngadepin Ardiansa Dinda? Belum bisa on cam kok ngadepin Ardiansa Dinda? Loh, kok berani kali Dinda ini? Saya kan bisa. Nah, takut. Kalau Anda Loh, kok takut nggak takut? apa-apa, nggak jadi masalah. Saya orangnya Mana santai. mungkin saya takut dengan Siapapun orang yang saya nggak bisa. ada takut. Begini. Mustahil saya takut dengan orang yang followersnya cuma sedikit, apalagi nggak bisa on cam. Mustahil gitu loh. Followers cuma 6, pengikutnya cuma 6. Followers itu menentukan loh, menentukan Dinda. Kalau followers Anda tidak ada, kepintaran. dengerin, kau diam dulu. Kalau followers Anda cuma 6, akibatnya Anda tidak bisa open cam. Kalau Anda nggak bisa open cam, jatuhnya Anda cuma modal congor di sini, tahu nggak? Modal congor. Gitu loh. Jadi Anda itu gini loh, Dinda. Iya, nggak apa-apa. Yang namanya diskusi fair, ini fair nih.
Ini fair. Nah, ini fair. Tunjuk data. Ini fair ini. Nah, ini diskusi fair namanya Dinda. Tunjuk data. Kalau Anda nggak bisa menunjukkan data, berarti Anda bukan kelas saya, Dinda. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi kelas saya? Caranya adalah, yang pertama, Anda harus cari followers dulu yang banyak. Yang kedua, Anda harus open cam. Yang ketiga, Anda harus tunjuk data seperti saya. Loh, kalau cuman modal congor, Dinda. Kalau cuman begini nih, saya tutup ya. Saya tutup kamera saya. Nah gini, kalau saya ditanya di mana datanya Ardiansa, ya itulah di Quran. Ya di Quran mana? Ayo cari aja sendiri. Apa ini? Apa ini? Jadi nggak level, Dinda. Iya nggak level. Sekarang tunjukkan datanya. Saya minta ditunjukkan. Anda silakan. sudah ngocehnya belum? Sudah, silakan. Tunjukkan datanya kepada saya. Itu di perjanjian lama, di kejadian kan ada. Nah, itu kitabnya orang Yahudi. Itu kitabnya orang Yahudi, Dinda. Itu bukan kitabnya orang Ya, Kristen. Lu kok nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Kalau Anda menganggap demikian nggak jadi masalah. Bukan saya yang menganggap nih, saya kasih tahu ya. Yang menganggap bukan saya, teman-teman. Tapi dari kitab Anda sendiri, dari kitabnya orang Yahudi sendiri ya, nih ya. Nih saya bukakan ya, Ulangan 33 nomor 4. Nih ya, lihat. Sebentar, internetnya mati ya. Sekolah dulu ya, Salim sekolah dulu. Nah ini ya, sebentar ya. Saya aktifkan dulu sebentar. Ya, habis ini saya boleh bertanya. Santai dulu, Dinda. Santai dulu, Dinda. Santai dulu. Anda mengatakan tadi kejadian. Coba kita buka di sini. Di dalam Ulangan 33 nomor 4. Bikin tema. Santai dulu. Bertanya sepuasnya pada si. Santai, Dinda. Sabar ya. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah siapa? Jemaah siapa, Dinda? Jemaah siapa? Dinda, ini loh. Jemaah siapa ini, Dinda? Dindaku. Apa? Jemaah siapa ini loh? Coba baca. Baca aja. Jemaah Yakub. Nah, Anda jemaah Yakub bukan? Anda jemaah Yakub bukan? Lah itu kejadian tertulis di Bible. Loh, Kan ini benar, di kitab. kan? Ini di kitab Ulangan, Nih. Ulangan 33 nomor 4. Iya. Ya, Anda jemaah Yakub bukan? Masalahnya mana? Oke, baik. Masalahnya adalah Kan udah. masalahnya adalah Anda bukan jemaah Yakub, tapi Anda merasa memiliki kitab itu. Gitu loh. Anda bukan jemaah Yakub, Bro. Jemaah Yakub ini Bani Israel. Bani Israel itu 12 suku. Anda nggak ngerti suku apa aja kan? Nggak ngerti kan? Nah, nggak ngerti. Anda nggak ngerti, Bro. Nggak ngerti di situ. Nah, sekarang saya tanya, Anda Bani Israel bukan? Ya, itu kan tertulis di Bible, benar nggak? Bani Israel bukan, Ada jawab nggak dulu. itu? Anda Bani Israel bukan, jawab dulu. Ya, Jawab dulu. bukan. Ah, bukan. Terus, Berarti nggak boleh kan pakai hukum Taurat, betul? Betul nggak? Nah, pertanyaan saya. Lu kok malah itu tertulis di tanyain? Bible. Itu tertulis di Bible nggak? Ya kok malah pertanyaan saya, ini kitabnya orang Yahudi nih. Kitabnya orang Yahudi. Iya. Kitabnya orang Yahudi. Tapi itu tertulis di Bible nggak? Ya Bible itu kitabnya siapa? Nah, menurut Anda kitab siapa? Aduh, kok malah tanya balik Kok bodohnya. pertanyaan Anda receh kali? Gini bro, gini. Dari Saran tadi saya gini. Anda sudah Saran saya begini, bro. mempertanyakan 20 pertanyaan ya. Iya, karena saya pakai data dan Oke, Anda enggak, sekarang itu sabar bedanya. dulu. Ya, sabar dulu. Bisa sabar. Bisa, Atau silakan. memang Bisa. gurumu Silakan. mengajarmu nggak ada rasa sabar gitu? Bisa Kalau sabar. kasih Saya kesempatan sabar. saya. Sabar saya. Gimana Dinda? Gimana Dinda? Ya, dari tadi kalau saya hitung-hitung udah 15 pertanyaan ke saya. Bukan Sementara 25 saya Dinda satu yang pun betul. belum bertanya di 25. sini. 25 pertanyaan yang betul Dinda, bukan 15. 25 salah hitung itu. Itu salah itu. Salah. Anda akui dulu salah itu. Coba akui Ya dulu. nggak apa-apa. Ya akui dulu saya salah gitu. apa-apa. Akui dulu saya salah gitu.
Ya nggak apa-apa ya. Iya, diakui dulu saya salah. nggak apa-apa. Ya sudah. Nah gitu Iya, kan saya bilang dong. iya, Makasih ya. kan? Ya udah kalau salah ya di bawah aja kan udah salah. Ngapain di atas? Udah salah lu. Udah salah kok. Masih ngeyel di atas. Udah salah di bawah aja. Assalamualaikum yang gitu, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi sama saya itu nggak boleh salah. Ya Dinda John, jangan salah. Kalau udah salah, ya, dikiranya saya tanya 15 kali salah. 25 saya tanyanya, bukan 15. Salah. Kalau salah di bawah aja. Percuma saya ngeladenin orang yang nggak bisa tunjuk data. 2, nggak bisa open cam. Followersnya cuma 6. Jangan-jangan 6 itu iblis semua, jangan-jangan yang follow. Kan repot juga. Itu iblis semua, jangan-jangan. Gimana Dinda? Ya, baru tahu saya kualitas Adriansyah takut ditanya rupanya. Udah Loh, nggak saya apa-apa. nggak- Sekarang saya nggak host takut ditanya, Adriansyah, cuman nggak siapa imbang lagi yang aja. bertanya? Udah saya kasih kesempatan 5 pertanyaan per orang yang di atas. Silakan ganti. Baik, yang pertama, Biar saya apakah Anda tidak gila? menjawab. Nah, udah, apakah Anda gila? Ya udah dibawa aja kalau gila. Udah Anda jawab sendiri barusan kan? Ya udah Anda jawab sendiri. Barusan Anda jawab Anda gila, ya sudah di bawah aja Dinda. Di bawah aja. Udah selesai. Udah. Gak usah naik lagi, atau mau saya celupin terus menerus. Ya udah, naik lagi nanti saya turunkan lagi, naik lagi saya turunkan lagi. Nggak apa-apa, gitu aja. Gitu aja Dinda. Percuma kalau kita diskusi dengan orang yang nggak bisa buka data. Betul, saya takut teman-teman. Betul, Ardiansyah ini paling takut dengan orang yang bodoh. Kenapa? Karena takut jadi bodoh juga saya. Betul. Jadi dia nggak salah sih mengatakan saya takut. Betul, saya sepakat saya. Saya ini takut, iya takut. Saya takut jadi bodoh kayak Anda. Gitu loh. Jadi iya betul. Coba Anda ketik di bawah Ardiansyah takut. Betul, saya betulkan itu. Betul, Ardiansyah takut jadi bodoh kayak Anda gitu loh. Oh, udah jelas-jelas saya pakai data. Saya pakai data, saya tunjuk data. Anda dari tadi modal congor, nggak jawab pertanyaan saya, nggak ada datanya. Katanya itu di kejadian itu Ardi, di kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kitanya orang Yahudi kucluk. Bukan kitabnya orang Kristen. Itu miliknya Bani Yakub. Ya salam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa-bisanya lah kalian ini sebotol itu? Lah kalian ini makan apa lah sehari-hari kok jadi botol gitu tuh? Kalian ini makan apa gitu loh? Saya heran gitu loh. Apa kalian nggak makan nasi gitu loh? Saya aja makan nasi. Saya ini makan nasi campur masako. Nggak bodoh juga, saya pinter juga lumayan. Jangan-jangan ini saya heran ini Kang Dito sama Cak. Dalam proses pembentukan micin, tahu micin kan? Micin tahu ya, micin ya, tahu nggak? Iya. Ajinomoto. Iya, Ajinomoto merek micin. Micinnya itu loh, micin. Itu ada yang namanya proses ini fermentasi. Nah, fermentasinya ini biasanya baunya nggak enak. Dan ini biasanya untuk ini sebutannya adalah limbah. Limbahnya ini biasanya untuk ini apa namanya? Untuk bakar ini. Kang bakar batu bata. Jadi bahan bakarnya batu bata. Jangan-jangan gitu loh, itu yang kau makan, makanya kau jadi bodoh gitu loh. Jangan-jangan itu yang kau makan. Iya, limbah itu yang kau makan. Saya makan micinnya, kau makan limbahnya gitu loh. Ya salam.
sekali Pak ini. Ya kalau orang makan micin tuh nggak bikin bodoh teman-teman, enggak. Karena yang dimakan itu produknya, hasilnya, bukan limbahnya. Kalau kau makan limbahnya kau jadi bodoh jadinya kan. Yang Oten makan ini limbahnya ya, Bang. Ya, yang dia makan limbah gitu loh. Limbahnya yang sebelum jadi micin, nah itu limbahnya itu gitu. Jadi saya makan micinnya, dia makan limbah micinnya. Ya salam. Tap layar jangan lupa. Ini ada akun Kang Dito Debaters. Mohon kiranya yang mau follow saudara saya ini Kang Dito, minta tolong ya teman-teman di follow saudara saya Kang Dito, di follow. Jangan, kalau bisa follownya yang kerasa dikit teman-teman. Kalau misal orang nampar tuh namparnya pelan, tampar yang keras biar kerasa sampai Kang Dito sana. Di follow yang kenceng teman-teman, dar gitu, biar kerasa kenceng sama Kang Dito kan. Lanjut Kang. Masuk angin. Silakan Kang. Ya, nanya lagi aja Ten. Ya. Nah, apa? Kau mau diskusi? Nanya apa? Kalau saya nggak mau Kang Dito, kalau saya orangnya adil Kang Dito ya. Adil tuh begini Kang Dito. Kalau saya ya, kalau saya bisa menunjukkan data, maka lawan saya harus bisa menunjukkan data. Itu kalau saya berhubung ini dia naik dan saya nggak mau ngeladenin, maka lawanmu bukan saya sebenarnya Bang John ya. Sorry Dinda John ya. Bukan Anda, bukan lawan saya Dinda. Coba sama Kang Dito aja. Silakan Kang. Nggak apa-apa. Jadi mungkin Anda orang tipikalnya kalau Anda sudah naik haji, teman Anda juga harus haji kan begitu. Enggak, saya takut. Saya tipikal orang takut jadi bodoh kayak Anda. Lanjut Kang Dito. Ya nggak apa-apa. Mungkin gurunya selalu mengajarkan dia untuk menghina orang lain. Nggak apa-apa. Nggak menghina. Ini jadi gini loh. Bodoh itu bukan sebuah hinaan Kang Dito ya. Bodoh itu bukan hinaan. Bodoh itu adalah sebuah sematan kepada orang yang memang nggak bisa berpikir kayak Anda gitu loh. Jadi bukan menghina. Ini sematan dari saya kepada Anda. Anda saya sematkan kata-kata bodoh gitu loh. Bukan berarti Anda itu saya hina, enggak. Kenapa? Karena nggak mungkin saya menghina orang yang sudah hina gitu loh Kang Dito. Lanjut. Iya betul. Ya nggak apa-apa. 1 Korintus 4:10 juga yang bilang mungkin itu Paulus ajaranmu, nggak Kristen bodoh apa-apa. karena Kristusnya. Ya oke, jangan berektorika lagi untuk substansi yang wasting time ya John. Kalau mau nanya apa? Apa tema Ini kita? saya mau bertanya satu pertanyaan aja di sini, boleh? Boleh. Boleh nggak? Saya bertanya satu Boleh. pertanyaan saja. Boleh. Oke, terima kasih kepada abang yang baik hati ini ya. Oke, saya mau nanya gini Bang. Di Quran abang itu selain Nabi Muhammad katanya itu agamanya apa Bang? Ya, kita luruskan dulu ya. Pertanyaan itu kalau di Kristen saya tahu karena saya pernah di Kristen. Jadi pertanyaan itu kalau rujukannya ini pertanyaan yang betul, kata Bible itu ada 5W 2H. Pertanyaan, ya kalau di Kristen 2, Ki. Oh, 2. Karena ada Ya. Oke. Lanjut Kang. Homage gitu ya. Jadi kalau di kita umum ya pekerjaan profesional itu pertanyaan membuat proposal itu harus 5W 1H. Kalau di Kristen karena paparannya adalah nas ada tambahan 1H lagi. Jadi di Kristen itu menurut nas pertanyaan yang merujuk kepada suatu kitab 5W 2H. 5W kita udah tahu ya kan. What, who, ya kan kita nggak mau masuk ke sana. Cuman pertanyaan dari si John, kalau pertanyaan itu fundamentalnya dari katanya, wah ini bukan pertanyaan lagi, itu isu hoak yang mau ditanyakan.
Nah, kebenaran itu kalau misalnya cuman kita dengar dari katanya, ya nggak ada namanya kebenaran dalam bertanya. Silakan dirubah lagi pertanyaannya. Nggak apa-apa, mungkin boleh. Jadi agama dari Adam sampai Isa itu apa agamanya? Ada nggak tertulis di Siapa yang kitab ditanya suci agama? orang Islam? Ya, Ada kalau nggak di tertulis di kitab suci orang Islam agama dari Adam sampai Isa? Silakan. ya, baik, sesuai dengan yang di Al-Quran yang ditanyakan surah Al-Baqarah ayat 87, ayat 253, itu semuanya dikatakan bahwa semua rasul yang diutus itu berserah diri dan beragama Islam. Karena yang ditanya Al-Quran selesai. Jadi Allah itu mengutus semua nabi dan rasulnya untuk memperkenalkan, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan itu Allah, la ilaha illallah, dan mereka semuanya berserah diri. Berserah diri itu kalau dalam kalimat frase bahasa Arab, berserah diri itu muslim. Selesai. Udah ya, udah saya jawab. Nah, gantian nih kita Iya, berbicara. itu muslim. Sabar dulu, Bang. Itu kan muslim merujuk kepada orang. Benar nggak? Pelaku, oknum. Muslim itu oknumnya, pengikutnya. Iya. Ya, Iya, Islam saya itu. tahu. Oke, ya udah kan? Berarti udah Saya sepakat tahu. toh? Jadi pertanyaan saya, ada nggak Belum bertanya tadi itu. dikatakan? Sebentar. Ada nggak dikatakan? Sebentar dong. Udah bertanya berkali-kali nih orang. Udah 200 kali loh Anda bertanya. Botol kali Anda ini. Lanjut. Ya, kan tadi saya udah jawab. Kita gantian aja bang, supaya ada edukasinya. Teman-teman ini kalau Sabar, Bang. teman-teman ini, Sabar. ya kan teman-teman di bawah ini kan Saya sudah saat Anda berbicara saya mute. Lah kan gantian bang, saya kan sudah jawab. Iya. Sekarang gantian dong. Iya, sabar. Iya, boleh. Habis ini Anda bertanya, boleh. Silakan. Berapa Jadi saya gini, harus Pak. bersabar? Berapa pertanyaan lagi? Enggak, saya cuma satu pertanyaan ini aja. Saya enggak butuh Satu banyak lagi, pertanyaan. silakan. Ya. Jadi kan kalau kata muslim itu kan merujuk kepada oknum, benar kan? Nah, pertanyaan saya tadi tolong disimak. Ada nggak dikatakan apa agamanya Nabi Adam sampai Isa di dalam Saya sudah jawab tadi Al-Quran? surah Al-Baqarah ayat 87 ayat 200. Ya, coba bacakan. Kok coba sih? Kan saya menjawab. Anda masih gimana untuk saya menampilkan? Untuk apa? Enggak, jangan mau disuruh baca Kang Dito karena dia sendiri nggak mau baca juga. Jangan, cukup Iya. sebutkan aja biar dia yang cari sendiri. Ah, ya, sudah. Iya, makanya saya kan sudah jawab nih, saya Di sana sebutkan. dikata gini, Bang, Saya sudah sabar, sebutkan. Bang. Di sana Gimana? dikatakan sebagai agama atau sebagai oknum di sana. Ya Yang coba. saya tanyakan Bang. agama loh. Saya kan sudah menjawab. Jangan Anda kemudian mau mempermasalahkan dalil. Anda baca Quran tidak bisa. Saya sebenarnya sudah menjawab ya. Tadi yang pertama sudah saya jawab. Saya hanya mengulang jawaban saya. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Kalau Anda bertanya di mana? Anda kan bertanya di mana tertulis bahwa para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu Islam dan Muslim. Saya sudah sebutkan Itu surah Al-Baqarah dikatakan di sana orang yang berserah diri, oknum itu Gini, aku tengahin. merujuk Gini, pada kata muslim. terima nggak dengan jawaban Kang Dito? Kau terima nggak? Kau terima nggak Iya, kalau dengan jawabannya? kalau disebut di sana ada dikatakan di nolnya di sana saya terima. Ya sudah, intinya begini. Kau kan Kang Dito udah menjawab dan kau nggak terima. Oke, sekarang giliran Kang Dito bertanya. Silakan Kang. Udah selesai. Udah selesai. Ya udah kan kau nggak terima. Ya udah nggak apa-apa. Iya, dong. Nggak apa-apa. Kau nggak terima nggak apa-apa. Silakan Kang Dito. Silakan gantian bertanya Kang. Udah. Oke, pertanyaan saya. Kalau tadi sesuatu tentang Kristen ini tidak dikenal oleh Yesus. Faktanya adalah yang disebut Kristen KPR 11 nomor 26. Kalau kita baca dari 24 ternyata di situ kisahnya Barnabas dan Saulus mengajarkan
setahun lamanya di Antioquia, dan murid-murid mereka, murid Paulus dan Barnabas, ini yang disebut Kristen. Kalau Anda Kristen berarti Anda juga muridnya Paulus dan Barnabas. Itu pemahaman secara aktual ya, KPR 1126. Ini tentang Kristen disebut pertama kalinya. Nah, kalau Anda merasa Kristen dan sudah menyepakati Kristen itu ada setelah Yesus, nggak ada, kan gitu. Paulus mengatakan di 2 Korintus 12 nomor 2, dia berbicara tentang seorang Kristen. Saya ulangi lagi, 2 Korintus 12 nomor 2, ini kita baca, aku tahu, kata Paulus, aku tahu tentang seorang Kristen. Tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, di luar tubuh aku tidak tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba terangkat ke surga tingkat ketiga. Pertanyaan saya, siapa orang Kristen itu? Berdasarkan tadi, Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia, yang setahun lamanya Barnabas dan Paulus itu mengajar di sana dan murid-muridnya disebut Kristen. Lalu siapa 14 tahun yang lampau menurut Paulus ini yang disebut seorang Kristen naik ke surga tingkat ketiga? Silakan. Silakan. Yang saya tahu, Kristen itu pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Udah, Bang. Pertanyaan saya yang dikatakan Paulus, saya ulangi lagi ya pertanyaan saya. Siapakah seorang Kristen yang disebutkan oleh Paulus di 2 Korintus 12 nomor 2? Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, orang itu tiba-tiba terangkat ke surga tingkat ketiga. Siapa dia? Silakan. Ya, kalau Anda menanyakan siapa yang dikatakan Paulus, saya nggak tahu. Akan tetapi Udah 2-0, udah 2-0 yang itu, udah 2-0, udah selesai, 2-0, 2-0 udah selesai, 2-0 udah 2-0. Nah sekarang nggak usah, udah selesai, kau nggak bisa jawab, udah kau nggak tahu, udah gantian lanjut gantian, udah gantian. Pertanyaan ketiga. Silakan kan itu. Kita tahu dulu, Aki, saudaraku, kita harus kasih tahu kenapa orang Kristen tidak tahu gitu ya, karena nggak pernah diajarkan di gereja. Kalaupun tahu, mereka akan kaget. Ternyata seorang Kristen di situ salah terjemahan. Padahal jelas-jelas original teksnya Kristen di situ bukan Kristianos, melainkan Kristus. Jadi Paulus mengetahui bahwa seorang Kristus 14 tahun yang lampau, yaitu Yesus, ini naik ke surga tingkat ketiga. Tapi dikatakan oleh LAI di situ seorang Kristen. Nah, di mana distorsinya? Berlawanankah tidak kalau 14 tahun yang lampau kata Paulus itu sudah ada seorang Kristen, tetapi di KPR dikatakan Kristen pertama kali disebut di Antioquia setelah Yesus yang nggak ada. Ini distorsinya. 2 Korintus 12 nomor 2. Original teksnya di situ Kristus. Nah, ini. Jadi Paulus ini dan juga LAI menyesatkan orang-orang Kristen. Yesus itu nggak pernah ketemu sama Kristen. Sepanjang Bible Perjanjian Baru, Yesus hanya berbicara kepada bangsa Yahudi. Kita coba baca Matius 7 nomor 6. Itu keras tampolan untuk orang yang ngaku-ngaku kepada Yesus dan mengikuti ajaran Yesus. Apa disebutnya? Anjing dan babi. Tidak. Oh iya, ini betul ini. Betul kan gitu. Di sini disebutkan iya, antropon hen Kristo. Ini maksudnya antropon Kristo ini manusia yang diurapi Tuhan loh ini. Kok jadi seorang Kristen ya? Kok jadi seorang Kristen? Lanjut Kang Dito. Syukran Kang Dito. Lanjut Kang. Ya. Jadi bukan Kristianos. Matius 7 nomor 6, janganlah membuang mutiara kepada anjing dan babi ya. Atau kayak mana itu akhir saudaraku? Matius 7 nomor 6 itu anjing babi itu. Anjing babi itu kan dikatakan kepada orang yang di luar Bani Israel.
Ya, Matius 7. nomor 6. Bener nggak Iya. Bu ya? Sebentar saya bacakan dulu sesuai dengan datanya ya, biar kita nggak disangka ngarang-ngarang nih. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babai. Supaya ya juga ya. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Betul. Lanjut. Nah, Yesus di situ berbicara kepada siapa? Kepada muridnya bangsa Yahudi. Yang disebut anjing siapa? Orang yang di luar bangsa Yahudi. Kemudian babi itu dikatakan tempatnya siapa? Tempatnya setan. Jadi yang suka makan makan babi Kristen. Yang disebut di luar Bani Israel Kristen. Nanti apa hubungannya Yesus sama Kristen? Agak lain ini pedas banget nih. Udah, silakan John. Apakah Yesus pernah berbicara kepada anjing kepada orang Kristen? Silakan. Ya, pernah, karena Kristen itu kan pengikutnya. Orang udah dijelasin berkali-kali bodohnya, nggak ngerti-ngerti, nggak dengerin orang ngomong nih orang. Udah dijelaskan berkali-kali loh. Ini bodoh ini, Anda ini nggak gini loh. Saya jengkel Kang Dito, tau nggak? Saya tuh paling jengkel dengan orang bodoh Kang Dito. Jengkel saya itu. Udah dijelasin, tetap nggak ngerti. Udah berkali-kali Kang Dito tadi bilang. Udah berkali-kali. 207, 208. Kristianos itu baru muncul di Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Yesus nggak kenal Kristen di situ. Bodohnya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, amit-amit Bang Bayi. 210 mata memandang ya. Kalian Iya, bisa- melihat Anda bodoh, Anda melihat Anda bodoh di sini, betul. Iya. Iya. Ya mungkin ajaranmu selalu Halo Bang menghina DS. orang. Halo Bang. Selamat pagi Bang. Ada. Bang DS Kamu Kristen atau diperintah. Islam Bang? Bang DS. Islam bang. Assalamualaikum. Oh Islam. Ada yang mau Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Nyimak aja nyimak. Oke. Oke, thank you ya Bang ya. Ya sama-sama. Yo, assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kang Dito. Udah, Kang Dito anu aja lah. Kajian aja daripada dengerin dia ngomong. Pusing kepalaku. Iya, padahal memang Kristen itu kan pertama kalinya disebut Kristen itu muridnya Paulus. Nggak ada hubungannya sama murid-murid Yesus. Kalau Anda mengatakan pengikut Yesus itu Kristen, nggak ada murid-murid itu mengatakan dirinya Kristen. Kristen itu adalah murid Paulus dan Barnabas, itu faktanya. Faktanya Kristen itu adalah murid-murid siapa? Barnabas dan Paulus. Loh, terus yang mengatai Kristen siapa? Orang di Antioquia, bagian dari murid-murid nggak? Bagian dari murid-murid. Kira-kira nih, ada dua orang guru. Misalnya Kang Dito dan Aki Ardiansa. Ini sama-sama guru. Kang Dito punya murid, Aki Ardiansa punya murid. Ya kan? Terus ada murid-murid ini disebut Kristen. Kalau kita bicara konteksnya ruangan kelas ada dua, mereka kan olo-oloan nih. Nah, murid-murid Kang Dito menyebut murid-muridnya Aki Ardiansa ini adalah misalnya sebutannya Kristen. Jadi yang Kristen adalah muridnya Aki Ardiansa, bukan muridnya Barnabas. Barnabas kan tidak di kanon Bibelnya. Jadi bukan murid-murid Barnabas Kristen ini. Mereka sakit hati karena diolok-olok. Disebutin Kristen. Jadi Kristen muridnya siapa? Paulus. Jadi kalian harus mengaku itu memang Paulus pendiri Kristen. Karena dia gurunya murid-murid yang disebut Kristen. Jangan ngadi-ngadi kemudian berhalusinasi, berhayal. Yesus Tuhan, Tuhanku Yesus. Gak ada hubungannya. Yesus itu tidak kenal Kristen. Yesus seluruh Bible Perjanjian Baru Iya, hanya jadi berbicara disclaimer kepada ya, bangsa. Kang Dito. Disclaimer ya. Tadi Sabar saya dulu, katakan. sabar, saya belum selesai. Saya belum boleh, selesai. siap. Kau diam dulu. Kau bodoh. Diam dulu bodoh. Lanjut Kang. Jadi murid-murid Yesus itu tidak pernah menambahkan dirinya Kristen. Mereka adalah bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi tetap dengan keyudaisemannya. Karena Yudaism itu bukan agama, melainkan suku.
tradisi. Tapi ada nih yang kemudian dikatakan oleh Paulus. Apakah mereka Kristen? Galatia pasal 1 nomor 22. Rupaku tidak dikenal, syukur kata saya kan waktu baca itu kan. Kan Paulus yang nulis. Paulus ini nulis, rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Jemaat Kristus di situ bukan Kristen. Jemaat Kristus pengikut Kristus bukan. Kenapa mereka tidak disebut Kristen? Karena mereka bukan Kristen. Jadi Kristen ini gerbong gelap. Kalau pengikutnya Yesus ya jemaat Kristus itu di Yudea, di tanah Yudea, Yahudi, bukan Galilea. Galilea itu dalam bahasa Yunaninya itu Galea. Galea ini punya faham yang dikatakan oleh Lucian atau Lukan, seorang penyair Romawi. Mereka punya agama sendiri. Nama dewanya adalah dewa Yesus. Ini loh, dewa Yesus itu ternyata dijadikan Yesus. Ini sudah beda konsep. Jadi Yesusnya Kristen ini dewa pemotong kayu. Yesus, ada yang tahu Yesus ya? Jadi Yesus itu adalah dewa Galea, dewa teraneh dan terkuat. Dewa Yesus ini juga dikenal sebagai anaknya dewa Eris. Dewa Eris juga dikait-kaitkan dengan Bunda Maria. Jadi karena ada penyimpangan yang kedapatan nih, cerita Yahudi diadopsi oleh Yunani. Yunani memiliki mitologi Yunani dewa-dewa yang akhirnya miris, hampir sama, sehingga orang Kristen yang tersesat. Yesus yang disebut itu adalah Yesus. Yesus itu dewa pemotong kayu. Saya nanti tunjukkan datanya kalau kita memang mau ditanyain lebih detail. Itu aja teman-teman. Pernah kemarin sudah saya sampaikan datanya dari program pelatihan pendeta ADF yang mengkaitkan Yesus, dewa Galilea atau dewa Galilea. Ini hubungannya dengan Kristen yang mengadopsi dari pagan Yunani ini. Jadi nggak ada kaitannya dengan bangsa Yahudi, nggak ada. Mutlak bahwa Yesus itu adalah dewa pemotong kayu, dewa tukang kayu, dewa ketiga dari selain Tataites sama Taranus. Itu literasi dari Yunani. Contohnya di KPR pasal 17 nomor 18. Pada waktu Paulus itu datang ke Athena, mereka yang memang seorang skota ya atau para filosofer itu menyebut Paulus ini adalah peleter. Peleter, tukang bual, pembual, sama kayak pendeta-pendeta di gereja itu pembual semua. Mereka padahal tahu sejatinya bahwa Yesus yang diadopsi untuk Kristen bukan Yeshua Hamasia yang dari Yahudi. Silakan kalau mau bertanya lagi seputaran Kristen aja. Kalau tentang Islam kalian kita fokus di Kristen. Ya sudah ya Bang ya. Ya Islam itu untuk orang-orang berpikir Bang John. Gini Dinda, kalau Islam itu hanya untuk orang-orang yang berakal, punya otak. Anda kan nggak punya akal, nggak punya otak. Anda tanya soal yang lain aja lah, jangan Islam. Ya nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa. Siapa yang bilang nggak boleh? Justru kami membolehkan Anda bertanya soal Kristen, jangan tanya soal Islam, karena Islam hanya untuk orang yang berakal gitu loh. Iya. Nah gitu dong. Nah silakan. Ya, mungkin Anda nggak mampu ditanya, nggak apa-apa. Kita diskusi slow aja, nggak perlu. Iya, betul. Diskusi itu slow, tapi juga mikir juga pakai otak ya kan. Kalau nggak pakai otak gimana bisa slow gitu kan? Karena saya yakin di agama manapun pasti nggak ada ceramah dari kau. Sadar diri, monitor nggak? Sadar diri, halo monitor nggak? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim abangku? Muslim Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, cuma nyemak dari bawah aja Bang. Oke, thank you ya Abangku ya. Bang. Makasih Abangku, makasih Bang.
Yo, assalamualaikum bang. Saya daripada kita diskusinya kayak gini ya, Bang Dito, makasih ya sebelumnya udah diizinkan saya bertanya. Oke, saya pamit undur diri. Jangan turun sendiri bang, saya turunkan bang. Jangan turun sendiri, terlalu terhormat kalau turun sendiri. Kita turunkan, ya. Jangan turun sendiri bang. Sorry, terlalu terhormat bang. Ya, lanjut Kang Dito. Nah, mending saya dengerin Kang Dito ngomong sendiri daripada dengerin dia ngomong. Tapi akhir Ardiansa nggak sibuk kan? Saya karena nggak di tempat kerja, jadi nggak bisa buka data. Oh, aman Kang Dito. Aman Kang Dito. Saya bantu Kang Dito. Oke, saya kirim di WA ya. Oke, Kang Dito. Siap Kang. Siap Bang. Kang Dito kemarin nggak di Surabaya ya kemarin ya? Belum masuk ini. Earth and Storyhaven.com. We are star stuff, a blog about mythology. Isis, the third god. When the Roman put Lucan wanted to show ini Kang Dito, the savagery of Gaulish religion, he used the bloodthirsty cults of three Gaulish god to make his point. Ini Kang Dito. Kang Dito kemana ini? Masih WA. Ya, itu ada dua data. Yang satu tentang Asus versi Storyhaven ya. Yang satu lagi dari pendeta IDF program. Yang satu nggak bisa dibuka Kang Dito. Yang terakhir itu ya server ini tidak dapat membuktikan bahwa ini adalah sertifikat keamanannya nggak aman, nggak bisa dibuka ini. Iya, nggak bisa dibuka ini. Tapi bisa diambil dari yang itu, yang barusan dikirim di awal, paling bawah itu ada link menuju ke situ. Kalau yang pertama bisa Kang Dito, bisa. Saya tampilkan yang awal ya. Ya. Ini teman-teman saya tampilkan. Betul kata Kang Dito, Isis ini. Isis the third god dari yang Earth and Storyhaven. Ini yang ini, kalau yang ini tuh nggak bisa Kang Dito. Tuh. Kembali agar aman. Ya, Nggak bisa ya. Lanjut dong. Ya, itu coba ada tulisan ada Asus, Jesus sama Asus paling bawah. Coba dicek ada nggak itu? Ada tulisan judul Asus, Asus. Nah, itu Ini. coba itu di blog diterjemahkan bahasa Indonesia. Yang mana Kang? Yang tiga nama itu. Yang namanya doang atau yang isinya? Yang namanya doang. Oh, ini diterjemahkan. Ya. Translate to Indonesia bisa. Oh, transit oke lah.
Tapi tadi udah ada kesimpulan sih di situ, tau. Oke lah, nggak apa. Kalau translate itu Indonesia gini aja. Nah ini, Ya dari situ. sebentar. Jangan full page transitnya. Iya, iya. Tiga nama itu di blok terus di Gimana Kang? Ini bahasa apa ini? Oh ini tah. Oh ini. Iya. Nah, kenapa bisa jadi Yesus? Waduh. Wah kurang paham nih Kang. Ini nih. Tapi kalau kita cek di AI juga sama Kang. Ini kalau kita cek di AI ya ini ya, tapi saya nggak pakai AI sih. Semuanya adalah cara penulisan atau transliterasi yang berbeda untuk nama Yesus. Jesus dalam bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi ini perbedaan ini karena dialek pengucapan, transliterasi historis, perbedaan bahasa gitu loh maksudnya. Ya lanjut Kang. Ini adalah mereka Yunani itu sudah mengenal dinamakan Yesus adalah dewa. Jadi plagiator sesungguhnya adalah kekristenan karena mengambil konsep mitologi Yunani. Itu yang membuat adalah Lukan ya. Lukan itu Lukas. Itu Lukas dari agama Celtic. Ini yang sudah sering kita bicarakan, tetapi data yang primer itu yang kedua saya kirim itu pendeta, program pelatihan pendeta itu dikasih bekal itu untuk Katolik sama Ortodok. Nah Protestan mana tahu, Protestan kan ya kayak gimana lah Protestan. Pokoknya kalau mereka itu menerima sesuatu yang menguntungkan, menolak sesuatu yang tidak menguntungkan meskipun benar. Oh, nah itu ketahuan ya. Jadi Kristen, temanya adalah memang Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Kristus ini yang dikatakan oleh Yesus, Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Mereka akan datang sebab mereka akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa yang mengaku akulah Kristus? Paulus. Dari 2 Korintus 12 nomor 2 itu ada tafsiran mengatakan seorang Kristen di situ adalah Paulus sendiri. Jadi Paulus itu Kristus, merujuk kepada original teks. And Christo itu di dalam Kristus. Itu kalau nggak salah Gurunda kemarin itu bahas di mana ya? Roma 7 nomor 23 kah? Nah, itu orang yang hidup di dalam Kristus akan menjadi Kristus. Orang yang di dalam Kristus menjadi Kristus. Jadi Kristus ini yang dikatakan oleh anak Maryam. Sampai di sini mudah-mudahan saudara-saudara Kristen sadar. Kemudian kita diskusinya kan enak nih. Kita berilmu, kita bersumber, kita memiliki literatur. Jadi kalau bertanya tentang Islam, pertanyaannya saja pertanyaan yang diada-adakan. Karena berbeda dengan kami pandangan umat Islam. Al-Quran itu bacaan. Al-Quran itu juga pedoman. Bahkan tanpa tahu artinya, dibacakan ayat suci Al-Quran, setan itu kabur. Nah ini ada setan pura-pura bisa mengerti pakai terjemahan kan gitu. Jadi pertanyaan yang sudah tahu di situ di bahasa Indonesia kan berserah diri, yang bacaan di dalam Al-Qur'annya itu Islam, muslimun, ya mereka masih bertanya. Nah ini sungguh dialektika yang wasting time kalau ada orang bertanya tentang Islam tetapi tidak bil hikmah, bertanya dalam kandungan isi Al-Quran. Itu pemahaman kita ya, sebagai umat Islam. Lalu orang Kristen apakah sudah meyakini kekristenannya? Sementara fakta histori bahwa menunjukkan Kristen ini plagiator.
yang berfaham sinkritis. Sudah jelas Yesus itu Yesus. Bagi orang pagan, mereka menyebutnya Yesus. Kemudian ada lagi Eris. Eris itu adalah Bunda Maria yang sudah dikenal oleh mereka jauh sebelum Yesus Putra Maria itu lahir. Lalu gimana dong? Bagaimana pendeta akan mengkanter dalil-dalil yang sudah dilatihkan di EDF? Nah tuh, udahlah, yuk silakan yang mau naik lagi. Kak, teman-teman ada pilihan dua. Yang pertama, yang mau perang data sama saya, yang mau sabar-sabaran sama Kang Dito. Pakan, tinggal pilih. Ya kalau soal sabar sama Kang Dito, itu bagus itu. Saran saya begitu memang. Kalau mau sabar, tapi kalau mau perang data, saya nggak bisa sabar kalau nggak ada data Kang Dito. Itu yang jadi masalah. Lanjut. Ya. Ya silakan. Atau yang mau nggak pakai data, yang main sabar, mungkin kalian sudah dijamah oleh hidayah. Silakan naik. Aku di jalan dulu ya Kang Dito. Oh ya siap. Yang sudah dijamah, yang sudah diberikan hidayah, pengetahuan, kisi-kisi hidayah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Naik ke atas. Naik. Pertanyaan sepuasnya tentang Kristen untuk kalian tinggalkan. Untuk kalian tinggalkan. Saya tidak menyuruh, tapi saya memberikan advice. Karena Kristen itu murid-murid Paulus di Antioquia, bukan di bangsa Israel. Yesus diutus untuk bangsa Israel. Murid-muridnya mengikuti dia. Apa yang dilakukan Yeshua Hamashiach atau Isu Masihu, mereka mengikuti ajarannya, nggak makan babi, pergi ke sinagog tempat ibadah, kemudian mendirikan bait suci, menjalankan hukum Taurat, beribadah hari Sabat, mengenal Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kesimpulan di dalam Bible itu, Yesus berbicara kepada murid-murid yang bangsa Yahudi, bukan kepada non-Yahudi. Sampai-sampai dia mengatakan suatu kejadian di Yohanes pasal 4 nomor 22-23. Yesus mengajarkan ini kepada bangsa Yahudi yang meyakini perkataan Yesus untuk bangsa Yahudi. Dia berbicara kepada perempuan Samaria. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, bukan non-Yahudi. Paulus datang mengabarkan kepada non-Yahudi untuk menjadi Yahudi rohani. Benar nggak? Orang Kristen semuanya mengaminkan bahwa kita ini adalah Israel rohani, Yahudi rohani. Datanya jelas, Roma 2 nomor 28. Yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah. Ini ngarang bebas. Memang Paulus ini setan. Setan yang mengacaukan pikiran kalian. Kalian bani bangsa Indonesia, bukan bangsa Israel. Bukan juga keturunan dari Yakub yang disebut ada 12 suku, termasuk Yehuda yang disebut Yahudi. Nggak ada hubungannya. Kalau Anda keturunan Yehuda atau Yahudi, ya pasti mereka kalau tidak menerima Islam, mereka akan tetap itu menantikan Mesias sampai sekarang. Itu fakta realnya. Lalu apa keuntungan orang-orang non-Yahudi ini untuk menjadi Yahudi rohani? Disebutkan oleh Yesus di kitab Wahyu pasal 3 nomor 9. Lihatlah, ada beberapa orang dari jemaat setan, tuh kan, yang mereka menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Mereka ngaku-ngaku, melainkan berdusta. Ngaku-ngaku kami Yahudi, tapi Yahudi rohani. Itu yang dikatakan Yesus. Siapa dia? Jemaat iblis. Nah, itu fakta ya, saya bicara data. Kalau kalian tersinggung, ya silakan naik. Para pendeta sudah sepakat. Pendeta-pendeta itu yang pernah diskusi sama saya, mereka mengatakan, iya itu Kristen kan gitu. Ya udah selesai.
Kristen ada 65.000 denom. Nggak urus. Itu adalah Kristen. Ya ini fakta. Silakan buat teman-teman saudara-saudara Kristen. Sama yang sabar aja nak mau naik. Gimana? Cara naik lagi ya. Takut, semuanya takut. Takut sadar ya. Takut sadar. Ya. Coba. Takut sadar nggak ini kira-kira nih? Ayo silakan. Lawan data itu, lawan data. Lawan argumentasi. Udah mau punah. Iya. Enggak, mereka hanya nunggu momen kayak iblis mencoba Yesus itu kan. Dia mundur dulu nunggu waktu yang tepat. Baru setelah kejadian penyalipan itu, dia muncul. Oh, ku sudah diberi. Itu dia. Yang bangkit dari kubur itu kan. Aku sudah diberi kuasa. Di surga dan di bumi. Barang siapa tidak menyebut aku Tuhan, Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan kerajaan maut. Wah, itu ya. Enggak lain aku bisa. Yuk, masih ada kan? Udah nggak ada yang berani kayaknya ini ya. Kasihan sekali ya. Oten. Oten ini panas-panas doang di bawah, bisanya cuma typing doang. Tapi untuk mau bela Tuhan mereka itu nggak berani, Kang. Nggak berani mereka bela. Padahal kalau mereka nggak bela nggak bakalan jadi Tuhan itu ya. Itu dia. Itu nih. Coba yang bisa ya sabar-sabaran sama Kang Dito. Ya palingan kalian naik cuma nanya-nanya doang ya kan. Kang Dito buka sesi pertanyaan untuk kalian, coba. Kurang baik apa Kang Dito mau jawab ini? Ya gak berani sih. Ayo, atau mau syahadat boleh silakan. Udah, ayo. Ayo langsung aja lah. Hari ini ada berapa? Kalau sudah terbuka, oh Yesus ternyata Yesus. Oh Yesus berbicara kepada bangsa Yahudi. Itulah mereka ini tidak waras. Ayo, masih ada kan? Apa nggak waras keluarin? Oke teman-teman Oten yang mau naik silahkan, tapi sekali lagi saya ingatkan jangan lupa bawa akal, jangan lupa bawa otak, jangan ditinggalin di bawah sertakan ke atas. Oh ya teman-teman, minta tolong dikencengin tap-tap layarnya, di share, di posting ulang bagi yang masih mau lihat Kang Dito untuk membubukin Tritung. Silahkan dulu teman-teman, minta tolong tap-tap layarnya, di share, di posting ulang. Terus ini Kang Dito di follow-follow, Bang Ardi di follow-follow teman-teman. Yang belum follow Caca juga di follow-follow teman-teman ya. Ini Masya Allah, tabarakallah, hari ini ada Kang Dito sama Bang Ardi ya. Kalau Oten suruh bawa akal, apa itu? Kalau Oten suruh bawa akal nggak bakalan mau naik host. Iya, mereka ya kayak gitu ya, nggak punya akal soalnya mereka teman-teman. Udah kemakan sama bebong yang mereka suka makan itu. Tapi Meli sadar nggak tadi di Matius 7 nomor 6 itu dalam loh buat orang Kristen. Ya kan? Yang disebut guguk sama Yesus siapa? Di luar Bani Israel atau non Yahudi. Yang disebut babi sama Yesus siapa? Pemakan babi dong pastinya. Pemakan babi itu kan gennya nurun itu kan.
Itu. Jadi antara babi dan anjing, mereka mau pilih yang mana? Kayaknya dua-duanya deh. Kecuali yang ngaku-ngaku saya nggak makan babi, tapi saya asu. Ayo, mana? Ada nggak nih? Saya nggak berani. Kang coba bahas sang bintang timur. Bintang timur gilang gemilang. Yang hubungannya tanggal 25 Desember itu pasti ditandai dengan munculnya bintang timur. Betul? Tanggal 25 Desember itu ditandai dengan simbol bintang timur. Ternyata dewa-dewa mitologi Yunani juga semuanya tanggal lahirnya 25 Desember. Ada dewa Horus, juga dilahirkan dari perawan mitosnya. Lahirnya tanggal 25 Desember. Kapan itu terjadinya? Tahun 3000 sebelum Masehi, bayangin coba. Jadi tahun 3000 sebelum Masehi itu sudah ada dewa yang bernama Horus lahir dari perawan dan tepat tanggalnya di tanggal 25 Desember. Tuh. Aku mau tanyakan, apakah Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama tidak? Ya beda lah. Orang Yahudi itu ya meskipun mereka hanya pemahamannya untuk menantikan seorang utusan Tuhan yang mereka sebut Mesias. Tetapi kalau Kristen jelas tadi ya, adopsi dari sekretisme ini yang menjadikan mereka Kristen, kemudian menuhankan gara-gara sesuatu banyaknya mukjizat, kemudian apa namanya ya, kalau kita sederhananya ya mereka malah menuhankan Mesias itu yang kebetulan namanya adalah Yesus. Coba kita ambil dari Yosua bin Nun. Yosua bin Nun itu adalah orang pada zaman Nabi Musa. Beliau adalah budaknya atau asistennya Yosua bin Nun. Orang Yahudi menyebut Yosua siapa? Yosua bin Nun. Yehosua bin Nun, Ben Nun. Terus nama Yesus yang dikenal oleh bangsa Yahudi siapa? Yehosua juga. Yehosua Hamashiach. Itu orang Yahudi yang percaya sama Yesus sebagai Mesias. Yehosua. Sama-sama. Yosua bin Nun itu original teksnya adalah Yehosua, ya kan? Yesus itu juga original teksnya dalam bahasa Ibrani Yehosua. Kan gitu. Itu poin kebenaran tuh. Lalu apa bedanya? Bedanya memang orang yang berbeda. Itu bedanya. Tetapi secara nama, kenapa LAI membedakan nama Yosua dengan Yesus? Padahal original teksnya secara Ibrani Yosua itu adalah Yehosua. Yesus juga Yehosua. Oh, alasannya karena kalau misalnya Kang Dito, Yosua bin Nun itu ditulis Yesus bin Nun, orang Kristen bingung. Jadi harus dibedain. Aduh. Terus bagi orang Katolik juga sama. Di Katolik itu ada Bibelnya berbeda. Ada di Turkanonika Perjanjian Lama. Yang di dalamnya juga ada kitab namanya Sirah. Sirah itu kalau kita baca ada tertulis nama Yesus bin Sirah. Tadi ada Yosua bin Nun atau Yehosua bin Nun. Yesus bin Nun dong harusnya. Terus ada lagi Yesus bin Sirah atau Yehosua bin Sirah. Kemudian ada Yesus atau Yehosua bin Maryam. Binti Maryam, ibnu Maryam, ibnu Maria, ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Ini kan semitik ini kan. Kenapa orang-orang Kristen ini tidak nyampe sana pemikirannya?
bagi orang yang sudah meninggalkan Kristen semakin jelas melihat bahwa ternyata Yeshua HaMashiach dengan Kristen nggak ada hubungannya, nggak ada. Jadi jawabannya, Tuhannya orang Yahudi sesuai dengan turun temurun dari Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Solomon, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, dan juga yang terakhir Isa atau Yeshu atau Yeshua HaMashiach, itu yang terakhir. Mereka mengajarkan Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Tuhan itu satu, nggak ada yang lain. Tapi kalau di Kristen ini menuhankan yang namanya Yesus, yang dikenal oleh orang Yunani, nenek moyangnya adalah Yesus, ya. Nama dewa dari nenek moyang orang Yunani ini adalah Yesus, mengenalnya Yesus. Tapi kemudian di zamannya Nabi Isa atau Yeshua HaMashiach diangkat ke langit, dibuat tulisan berdasarkan dari yang memperkenalkan Torah Musa dalam bentuk Septuaginta, yaitu Anastasius ya, membawa Torah Ketuvim Nevi'im dalam bentuk bahasa Yunani. Ini Athanasius ini mengkanon dengan perjanjian baru atau 4 gospel kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian ditambah surat-surat Paulus, surat-surat Yohanes, dan surat-surat Petrus. Nah, terakhir muncul Deuterokanonika perjanjian baru, ada Yakobus, Ibrani, dan Kitab Wahyu, termasuk Yudas. Gospel Yudas ada, kenapa nggak pernah dibahas? Nah, kan bukannya Yesus mengatakan salah satu murid yang kupilih ada satu, yaitu iblis. Siapa dia? Yudas. Sudah tahu Yesus mengatakan iblis Yudas, tetapi ada gospelnya, dan itu di kanon, di Deuterokanonika. Nah, ini kalau kita berpikir rasional, Kristen itu udahlah plagiat. Kemudian ada di zaman sekarang bilang, manusia Kristen mengatakan itu Al-Quranmu menjiplak Bible kami. Wah, udah ngawur, cacat logika, logical fallacy. Itu dulu. Silakan yang sudah terbuka pikirannya, saudara-saudara Kristen. Di sini ada Ustadz Miftah baru naik. Kalau mau disahadatkan, ya bisa nanti kita atur, kirim KTP ke hostnya, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau syahadat naik. Ntar dulu. Udah nanti nih. Ntar dulu. Yuk. Udah masih ada nggak sih yang hidup Kristennya di Komel ini? Coba aja di tracing aja. Oh, aku moderator ya. Ya udah, Ustaz Miftah kajian dulu, Ustaz Miftah. Kenapa ini apa hubungannya dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka ini orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu orang kafir. Silakan. Gimana, Kang Lito? Ya, Ustaz Miftah coba baru bangun tidur ini, ketiduran. gimana? Ya, sial berarti, apes berarti ketemu Kang Lito sama luar biasa. Suruh buka kajian itu. Ya. Hubungan dengan di dalam Al-Qur'an mereka disebutkan orang-orang kafir. Nah, itu gimana, silakan. Yang hubungannya sama Kristen. Iya. Ya, kalau secara umum, secara kaidah bahasa kita kan sudah tahu kan, kalau yang namanya kafir itu dalam ilmu nahwu shorof diambil dari isim fa'il, yaitu kafirun, artinya orang yang menutup diri, orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam. Jadi kafaro yakfuru kufron, kalau dalam tasrifannya itu
Kafaro yakfuru kufron wa makfarun fahuwa kafirun wa dzaka makfurun ukfur la takfur. Makfarun mikfarun. Jadi orang yang menutup diri dari kebenaran agama Islam. Tentu dalam hal ini kekufuran-kekufuran yang mereka lakukan adalah ketika mereka menuhankan Yesus. Padahal jelas-jelas jangankan dari Al-Quranul Karim, di dalam Bible mereka sendiri Yesus mengajarkan Tuhan langit dan bumi bukan dirinya, dan dia itu hanyalah utusan. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim itu sangat jelas dikatakan bahwasanya apa? Yang melakukan, yang mengaku bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Mereka kan sering mengatakan bahwasanya apa? Kami anak Theos, kami anak-anak Theos. Maka itu adalah satu kekufuran yang luar biasa. Bahkan sampai dikatakan dengan lafal laqad kafarul ladzina. Laqad itu yang disebut dengan huruf taukid. Sungguh. Huruf taukid itu huruf yang sangat ini ya, sangat menekankan. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Di sini menggunakannya kalimat fi'il, sungguh telah kafir ketika orang menyebut bahwasanya yang mereka mengatakan Allah adalah Isa Al-Masih. Nah, maka kenapa di dalam Al-Quran itu ketika merujuk kepada sesuatu yang ke akidah atau juga mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu disebutkan Ibnu Maryam. Apapun ceritanya, apapun asbab musababnya, apapun proses penciptaan Nabi Isa, apapun keistimewaan dan begitu ajaibnya Nabi Isa alaihissalam adalah Ibnu Maryam, tetap saja dia itu putra Maryam. Itu luar biasanya Al-Quran. Seperti halnya itu Al-Maidah 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ketika disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya dilengkapi dengan Ibnu Maryam. Walaupun Maryam katanya tidak punya bapak, walaupun Maryam katanya dari sorga, maka di situ disebutkan Al-Masih ibnu Maryam, putra Isa, putra Maryam. Begitu juga di ayat yang lainnya, dua kalimat yang menyebutkan laqad kafarul ladzina, sungguh telah kafir. Bahkan dengan fenomena yang sekarang, kalau kita mau introspeksi, saya selalu berulang-ulang dengan fenomena bencana-bencana alam sekarang yang mendekati dengan tadi 25 Desember itu dijawab di dalam surat Maryam. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwasanya yang maha pencipta, yang maha pengasih itu punya anak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mereka mengatakan Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha penyayang punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sesuatu yang munkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, kata Allah. Hampir saja. Takadus samawat. Kalimatnya dengan takadu, hampir saja. Hampir saja dengan penegasan yang luar biasa. Hampir saja langit pecah. Wa tanshaqqul ardu. Bumi terbelah. Wa takhirrul arjibal. Dan gunung-gunung runtuh. Inilah salah satu bukti bahwasanya mereka melakukan kemunkaran yang luar biasa. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menganggap Sang Maha Pengasih itu memiliki anak.
Mereka mengaku anak-anak Theos, anak-anak Tuhan. Tuhan punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Sedangkan apa? Tidak ada seorang pun baik di langit dan di bumi melainkan mereka datang kepada Sang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Theos yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Semuanya merujuk kepada kehambaan daripada Yesus. Maka sungguh kafir bagi orang-orang yang menganggap Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam itu adalah Allah itu sendiri, apalagi Tuhan. Itulah kebiasaan-kebiasaan daripada orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Nasrani dulu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnu Maryam. Orang-orang Yahudi memanggil Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani memanggil Isa al-Masih adalah anak Allah. Itu kebiasaan-kebiasaan mereka yang selalu dilontarkan. Zalika qauluhum bi afwahim. Ucapan-ucapan yang terbiasa mereka lontarkan dari mulut mereka itu. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru ucapan-ucapan orang-orang kafir dulu. Jadi mereka itu ini ya, narasinya luar biasa tadi ya Kang Dito ya. Kan tadi plagiat kan ya. Jadi Al-Quran itu memang benar kan ya. Itu mereka itu plagiat. Jadi yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka itu plagiat dari orang-orang dahulu, comot-comot gitu. Maka kenapa banyak juga kan kayak halnya si Majid atau si Panan atau yang lainnya dengan cot itu. Oh ya itu apa dia Al-Quran juga. Itu mengatakan bahwasanya apa? Isa anak Allah, Isa apa namanya Allah punya anak. Jadi plagiat dengan ucapan-ucapan orang-orang, dan itu luar biasa Al-Quran, padahal baginda Nabi jauh 600 tahun jedahnya, jaraknya dengan kejadian tersebut. Itu saja. Baru bangun tidur saya. Masya Allah. Ada tambah lagi nih, di bawah ada pendeta mula-mula. Kayak mana makin hancur lautan ini. Aduh, minta naik pula ini ya. Selamat pagi, Laiku. Pagi Lai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lai gimana? Sudah kopi aman? Rokok aman? Sehat. Dakwahkan dulu itu Lai, supaya mereka tahu kalau yang disalib itu si Simon. Mon. Yudas, enggak ada itu Yudas. Yudas itu tipu-tipu mereka untuk mengkelabui. Le. Nah, itu dia. Nah ini, ya udahlah, kita yang Muslim istirahat dulu. Kita kasih waktu buat pendeta mula-mula mau meluruskan jemaatnya, atau justru jemaatnya yang bengkok dibengkokin sekalian. Katanya saya dengar dari beliau, kalau nggak bisa dibina katanya dimusnahkan saja, dibinasakan katanya. Jadi diskusi santai aja kita, Bang Dito. Iya. Setuju enggak Bang Dito kira-kira kalau Simon itu sebenarnya yang disalib? Kalau berdasarkan nas, merujuk kepada original teks juga, ya memang menyalibkan dia, kata-kata di Yohanes 19 tentang penyaliban, semuanya tidak disebutkan Yesus. Tetapi narasi dari penulis mengatakan dia, menyalibkan dia. Padahal sudah pasti di dalam tradisi hukum penyaliban, siapa yang memikul salib, dialah yang disalib.
Betul. Bahkan waktu dia memikul salib, kan yang dihajar, dicambuk sampai bonyok, itu kan yang memikul salib, betul ya? Betul. Nah, lalu kenapa mereka tuduhkan Yesus yang disalib, yang dicambuk katanya? Betul. Karena apa? Karena Simon ini memang sudah diminta oleh Yesus sebelumnya untuk menyerahkan nyawanya, kan? Betul. Apa katanya? Serahkanlah nyawamu kepadaku, katanya, kan? Yang malam-malam itu toh. Lalu apa dia bilang? Baiklah, kalau begitu aku tak akan menyangkal lagi. Karena dia sudah 3 kali menyangkal. Kali ini tolonglah jangan disangkal, katanya. Disetujuilah oleh Simon. Nah, sebenarnya yang Simon ini, dialah yang pada saat itu kan orang dalam keadaan bingung. Yang mana Yesus toh waktu itu. Nah, ditangkaplah itu yang namanya Yesus itu. Lewatlah Simon itu. Nah itulah yang dibilang Yesus itu. Akhirnya si Simon lah yang disuruh memikul salib itu. Dialah yang babak belur. Yang dibawa ke Bukit Tengkorak itu, yang disalibkan segala macam, yang dicekoki anggur asam itu ya Simon itu. Itu bunyinya. Betul. Karena tidak ada di nas itu disebutkan letterlet Yesus, original teksnya 2424 nggak ada. Tapi adalah 846 itu merujuk kepada dia. Dia siapa? Yang memikul kayu salib. Kan begitu, saudaraku Lai. Di film itu kan, di film barat itu yang digambarkan Yesus yang memikul salib. Padahal di dalam Alkitab yang memikul salib itu Simon. Ini ada hubungannya Lai. Ustadz Miftah, monitor Ustadz. Boleh Ustadz? Iya, yang monitor itu. Surah An-Nisa yang 157 dari tafsiran Ibnu Katsir itu yang disesah di salib itu siapa? Sam'un ya. Sam'un itu dalam bahasa Yunaninya Simon. Betul ya? Nah, ada di dalam Ibnu Katsir. Ada dong, jelas tuh. Sam'un. Sam'un itu ya Simon itu. Iya, Sam'un itu ya Simon. Coba Ustaz Miftah. Tolong ditunjukkan datanya itu, nanti kita dikira framing. Ya, kalau Bentar, saya nyalain komputer dulu, baru bangun, belum nyalain komputer. Baru bangun beneran ini. Tapi saya ini Kang Dito ya, jujur saja, Iya. saya ini enggak seberapa ibaratnya terlalu membaca, tetapi saya itu seperti diberi pewahyuan. Jujur saja, saya kalau orang membaca Alkitab model yang mana aja saya pasti tahu kalau dia itu salah. Saya itu enggak pernah baca orisinil apa itu versi paralel, tetapi saya tahu versi paralelnya. Itu boleh diuji di depan kamera tanpa Alkitab di depan saya bisa mengetahui kalau orang itu ayat itu palsu, yang berbeda dengan orisinilnya saya tahu. Tanpa ada Alkitab dari berapa ribu ayat di dalam Alkitab itu 40.000 ayat. Tanpa Alkitab saya siap open cam. Saya tahu kalau ayat itu tidak sama dengan versi paralel, saya tahu. Waduh, mantap kali Laiku ini. Coba Lai pendeta mula-mula, bagaimana cara mempelajarinya seperti itu Lai? Nggak tahu saya tiba-tiba bisa saja saya itu Bang Dito, tanpa saya belajar, tanpa saya membacanya. Anda buka yang versi LAI ya, terus satu lagi kawan yang versi paralel. Ketika Anda baca versi LAI nanti salah, saya katakan itu tidak sama dengan versi paralel, saya tahu. Tanpa saya membaca 40.000 ayat itu saya tahu. Tanpa Alkitab di depan saya, siap saya buktikan dengan open cam, tanpa komputer, tanpa Alkitab, tanpa Google. Mantap kali. Kita sambil nunggu Ustaz Miftah, ini ada Bukarol. Ya. Bukarol Tapi harus ada kopi ya, harus ada kopi dan tuak. Oh, baik. Tuaknya nggak bisa kita kasih kan. Iya.
Itu apa ya? Dari dulu saya itu tahu cerita itu. Kalau orang itu membaca atau membohong-bohongi tulisan itu dirubah-rubah seolah-olah dikatakan Yesus, padahal bukan Yesus, saya mengerti semua itu Alkitab. Ya, itu lalu kejadiannya bagaimana? Pasti Pak Pendeta mula-mula kan awalnya sama seperti Kristen yang lain pada umumnya, betul kan? Ya, Oke. Dulu Pak Pendeta mula-mula jemaatnya di mana dan kemudian kenapa tiba-tiba berpikiran itu? saya tidak bisa menjelaskannya, Kang Dito. Bahkan begini, tidak hanya Alkitab, semua kitab suci saya tahu ketika dia membaca itu salah, saya mengerti. Boleh dites. Jika Anda baca firman, Anda membaca meleset, Anda rubah katanya, saya tahu. Apa saja kitab suci itu. Oke. Tapi itu ya, yang bahasa yang orisinilnya, yang artinya kalau diartikan itu dia misalnya diganti, dia mau dia pakai firman palsu, dia ayatnya diganti, saya mengerti. Apapun kitab sucinya saya tahu. Kalau tidak salah 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat, saya masih bisa tahu itu. Masya Allah. Saya Loh, tidak perlu kok bisa? saya jelaskan baca itu. Kok bisa? Waduh, agak lain ini. Nggak, Bung, saya siap itu. Anda siapkan Al-Quran, ya, nanti saya siap open cam. Anda baca salah, kalau Anda memelesetkan itu isinya, saya tahu Anda pasti Anda berbohong. Saya tahu. Oh, itu nggak begitu. Bunyinya nggak begitu. Tolong dibukakan aslinya, pasti berbeda. Saya tahu kalau dirubah. Kalau dirubah ya, tapi kalau maksudnya Anda gimana, nggak, Mas? Hah? Maksudnya gimana, Mas? Kalau masuknya itu kalau berbohong dan merekayasa, merubah-rubah, saya masih bisa mengetahui itu. Apalagi Ya enggak, kalau Alkitab ya. Al-Quran nggak bisa kayak gitu. Kalau Al-Quran itu terjemahan itu nggak bisa jadi patokan. Kalau Al-Quran maksudnya misalkan ini terjemahan ini berbeda dengan yang lain, itu bukan berarti salah kalau Al-Quran itu. Iya, mau bisa. dirubah model gimana saya Iya, tahu. kalau Al-Quran nggak bisa kayak gitulah, apalagi Anda bukan ahli Al-Quran. Emang Anda ahli Quran, nggak bisa gitu kalau Al-Quran itu, nggak bisa kayak Bible. Iya, Janganlah gitu kalau Al-Quran. Saya bukannya nggak menghormati, bukannya nggak mau. Kalau Al-Quran nggak begitu kalau Al-Quran itu. kan ada misalnya kawan-kawan waktu itu, kawan-kawanku Kristen, dia mau Ya kasih. Anda nggak bisa kalau untuk Al-Quran nggak bisa mengkoreksinya dengan cara seperti itu, nggak bisa lah. Enggak, bukan mengkoreksi, tapi kalau Anda misalnya mengganti, merubahnya. Iya, Udah kalau bukan. terjemahan nggak bisa kayak gitu. Kalau terjemahan itu karena keterjemahan itu hanya pendekatan. Jadi nggak bisa Ya. kita menyalahkan itu. Nggak bisa. Nggak bisa dengan cara seperti itu untuk mengoreksi terjemahan, apalagi Anda tidak mengerti bahasa Arab. Sekarang Tapi coba, itulah Pak. seninya. Nggak bisa begitulah. Jangan seenaknya sendiri. Jangan seenaknya sendiri. Saya di sini harus. Contoh misalkan saya coba katakan kayak gini. Wa qaulihim inna qatalu masih hayab salib nama ya Rasulullah wa qatalu wa masalabu walakin cubialahu, apa itu artinya? Enggak, arti bahasa Nah, Indonesia. makanya nggak bisa Yang kalau saya Al-Quran itu maksud. dikoreksi dari penerjemahan. Penerjemahan dikoreksi oleh teks original dan ketidaksamaan teks ini penerjemahan bukan berarti salah. Nggak bisa kalau Al-Quran dikoreksi dengan cara seperti itu. Jangan samakan dengan Bible. Mohon maaf ya Kang Lito ya. Nggak bisa seperti itu caranya. Kalau Al-Quran itu mengoreksi dengan cara penerjemahan seperti itu. Kalau Al-Quran itu di setiap negara berbeda-beda terjemahannya, begitu. Ya bisa. Ya justru apalagi dengan bahasa Inggris. Berbeda-bedanya tersebut bukan berarti salah. Tapi pendekatan-pendekatan kata. Karena apa? Satu bahasa bisa berarti banyak. Itu yang namanya ilmu istiqaq. Anda ngerti ilmu istiqaq? Jadi begini. Anda mengerti nggak yang namanya mustarok dan mutarotif? Jadi kalau istilah-istilah saya tidak Nggak mengerti. bisa. Ya makanya untuk penerjemahan Anda nggak bisa berpatokan seperti itu untuk Al-Quran ya. Mohon maaf ya. Al-Quran tidak bisa dengan dalih bahwasanya oh saya bisa memahami ini dengan kesalahan. Tidak bisa. Dari penerjemahan, justru penerjemahan yang dikoreksi oleh teks original. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan misalkan itu bukan berarti salah, tapi pendekatan-pendekatan di penerjemahan tersebut.
Karena apa? Ada yang namanya siyakul kalam, emosional kalam, konteksnya. Nggak bisa penerjemahan dikoreksi seperti itu dengan cara seperti itu ya Papa Jahat ya. Nggak bisa, Ya, nggak bisa seperti itu. jadi standar yang paling digunakan paling bagus pakai apa itu standarnya itu? Iya, Al-Quran itu tadi udah disebutkan. Al-Quran itu pertama dari teks originalnya, kemudian penerjemahannya itu pendekatan. Karena apa? Satu kosakata bisa berarti banyak. Ada yang namanya ilmu mustarak. Satu kosakata bisa berarti banyak. Bukan hanya satu bahasa. Gitu pendekatannya. Tapi Nggak kalau bisa di Anda. dalam Udah Alkitab, kesimpulannya kayak gitu aja. Anda tidak bisa apa? Kalau di Anda tidak dalam bisa Alkitab mengkoreksi begini. seperti itu. begini Dengan ya, cara seperti itu. saya boleh jelaskan ini. Nggak bisa, nggak bisa dari situ apa? Kalau Bahas yang dalam lain aja, bahas yang lain. Alkitab, ya sudah, saya tidak bahas Al-Quran ya, saya bahas Alkitab. Iyalah, mau membahas Al-Quran Kalau dalam atau terdinan Alkitab aja nggak ini, bisa mau mengoreksi ya, kecuali bahwa Anda pernah menghafal nih, kalau Pak, misalnya pernah menghafal kita nanti dulu pakai- dengarkan dulu. Kecuali Anda pernah menghafal salah satu ayat nih, misalkan Alif Lam Mim wallahu a'lam bimuradi, pernah menghafal seperti itu. Kemudian ada yang mengartikan, loh, saya yang pernah hafal wallahu a'lam bimuradi loh. Kok itu beda? Kecuali kayak gitu caranya. Tapi kalau untuk mengoreksi Anda sendiri tidak mengerti yang namanya mustarak, mutarotif, syiakul kalam, mau mengoreksi terjemahan yang nggak bisa seperti itu. Jadi Saya masuk Ya, silakan. Bang Dito. Saya tidak salah paham. Parameter yang digunakan Bro Lai ini, Pak Pendeta mula-mula mungkin tidak mengacu kepada Al-Quran, tetapi terjemahan Al-Quran, dah itu aja lebih pastinya, karena Al-Quran itu adalah ya, begitu Kang Dito ya. Kalau dalam Alkitab Itu aja. begini Kang Dito, ini kalau dalam Alkitab itu kan ada terjemahan ya. Nah, terjemahan LAI itu kan yang sudah diimani dan sudah dipahami dan sudah dipercaya oleh Kristen Indonesia, misal begitu. Nah, tetapi kalau di dalam pemaksudan daripada saya ini, penerjemahan itu kalau kita lihat lagi ke dalam misalnya versi paralel itu tidak sama, itu maksud saya. Nah, oke, contoh nih saya kayak gini. Begitu. Contoh kayak gini, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakimin. Ada yang mengartikan sesungguhnya mereka berselisih pendapat. Ada yang mengartikan sesungguhnya mereka berbeda pendapat. Gimana itu? Itu baru dua kosakata. Gimana itu? Ya itu. Ya itu apanya? Ya itu sama, itu berbeda dan berselisih itu kan. Nah itu salah satunya contoh itu Nggak tidak bisa sama maka itu. menjadikan apa nggak sama? Iya nggak kan beda kan pengertiannya? Ya Iya. makanya tidak bisa menjadi patokan penerjemahan itu. Ya, kalau versi Melayu kan berbeda juga. Kalau versi Melayu kan ada Alkitab versi Melayu juga sama. Tetapi di sini yang dibahas bukan kosakata, Pak Miftah. Tetapi kisah di dalam Alkitab itu kan menceritakan suatu perjalanan yang menceritakan. Nah, seperti yang kita bahas tadi Simon Kirene. Simon Kirene itu di dalam teologi itu tidak ada dia itu disalib. Itu tidak ada. Yang meminum anggur asam pun di dalam teologi itu namanya Yesus. Ya. Tetapi ketika kita mengetahui dari mana saudara ini mengetahui bahwa yang minum anggur asam itu Simon, sedangkan yang tertulis itu Yesus. Ada ayat itu. Yesus yang disalibkan di ayat 33. Tetapi bagaimana Anda mencari kebenaran bahwa yang disalib itu Simon? Nah, itu loh maksud saya. Nah, jadi ketika ada Alkitab itu pun berbohong, kita bisa tahu itu. Karena akan bertabrakan antara yang satu dengan yang lain, begitu kira-kira. Nah, maka kalau misalnya ada kawan-kawan Kristen di bawah, ya, saudara-saudaraku, ya, seiman, yang kira-kira berkeberatan untuk membantah pernyataan saya bahwa yang disalib itu adalah Yesus, silahkan naik ke atas. Begitu saja lah.
89 ini mudah-mudahan ada di sini kawan-kawan yang bersedia di atas untuk berdiskusi bahwa Simon lah yang disalib. Karena apa? Penyaliban ini adalah dasar pondasi keimanan daripada kekristenan ya. Hal momentum yang paling sakral di dalam kekristenan itu adalah penyaliban. Nah, kita harus buktikan apakah benar yang disalib itu Simon. Itu biasanya ngambil dari situs apa Kang gitu? Yang itu. Yang mana? Iya, Bible Sabda. tadi. Oh, dari Alkitab Bible Sabda. Oh, yang dibuka Bible Sabda bukan tafsir Al-Qur'an. Oh, Bukan. Bible Sabda. Oh, kirain ya udah. Bible Oke. Sabda itu menjelaskan Oke. bahwa yang memikul salib itu kan Simon Kirene. Nah, kemudian di tafsir Ibnu Katsir, kalau dari pemahaman kita, itu kan tafsirannya adalah Sam'un yang disalibkan. Coba. Saya setuju itu, 100% itu. Kalau ada tafsir begitu, tolong tampilkan datanya itu. Tadi di apa? Nisa 157. Anisa 157. Terus Tafsiran Ibnu Katsir. Oh, hebat sekali Kang Dito bisa dapat data itu. ini saya jarang buka ini sih, juga buka Itu Ibnu internet. Katsir itu siapa? Dia itu apa sejaman dengan si itu? Kenapa dia bisa tahu Simon? Linknya pakai link apa ke Ibnu Katsir, Kang Dito? Ibnu- Saya jarang Ibnu- buka ke itu. Ya. Ibnu Katsir itu Kang Dito itu kenapa dia bisa tahu itu si Simon itu? Tafsir Ibnu Katsir itu adalah ulama tafsir yang berdasarkan hadis maupun ilmu-ilmu yang terkandung dalam 15 keilmuan untuk mentakwil Al-Quran. Berdasarkan sumber, kan pada zaman Nabi Muhammad itu kan ada Nasrani dan Yahudi. Ada yang berpendapat, jadi dari kisah mereka itu yang kemudian dikutip begitu. Oh, dia itu tukang ngumpulkan info lah di zaman-zaman itu ya. Ya, namanya ulama tafsir yang jelas nggak seperti Majid. Majid bilang sholat Jumat itu ndak wajib, padahal di Al-Quran ada. Jadi bani-baninya Majid ini penyesat yang nyata. Sudah jelas Jumat itu wajib fardu bagi laki-laki. Dia mengatakan apa? Dengan otaknya sendiri yang sempit kecil kayak gitu, badan besar, kepala kecil, dia bilang sholat Jumat itu ndak wajib. Nah, tuh makanya bodoh-bodohnya yang mengatasnamakan Majid. Yang mukanya muka Arab tapi Suriah, Syiah. Longor nih orang-orang Syiah nih. Sama ke gereja juga kan nggak wajib hari Minggu. Mau ngambil dari link mana? Ya, saya jarang-jarang buka ini, jadi pakai linknya yang mana kayak gini. Ya coba tafsir Ibnu Katsir langsung di Google Chrome bisa, Ustaz. Ini Ibnu Katsir ini. Ya, coba 157. Ini tafsir Ibnu Katsir dari Qur'ano.com. Ini Ibnu Katsir ini. Kan banyak ini kan tafsiran-tafsirannya. Nah, ini Ibnu Katsir. Ya, sekilas info karena ada yang kepanasan pengikutnya Majid di sini. Saya naik di Jambak Majid itu 5 kali. Diskusi head to head. Gak ada ilmu Majid itu. Jadi teman-teman muslim kalau melihat Majid lagi sedang takiyah, coba kalian tanya, kalau ada 12 imam, di depannya dimakan gak nya itu? Jadi orang-orang Syiah ini mengatakan dirinya Islam, tapi tidak mengikuti. Ya, ini orang-orang yang ingkar hadis. Iya, ingkar hadis. Ya, mereka itu lebih ke literasi tekstual. Jadi apa yang tidak tertulis secara literasi tekstual mereka ndak ini. Jadi yang suka nikah mut'ah, ajarannya takiyah, terus nyamar, ya itu memang memang orang-orang yang itulah Ketemu itu, munafik. itu
Pak Miftah ada itu. Ya ini Ibnu Katsir kan ini. Ini Ibnu Nomornya Katsir. itu ada nomornya itu. Nomor berapa tadi itu Kang Dito? Ayat 157. Ini karena pakai Qurano.com, pakai yang Qurano.com. Saya jarang-jarang ini apa buka-buka kayak gini. Jadi Langsung dipencet itu saja Pak. Itu 157 Ibnu Katsir. Iya, ini udah ayatnya udah. Ini ayatnya Artinya udah. Ini kan waqaulihim ini waqaulihim inna qatalna. 157 kan. Ya, isi tafsirnya, Ustaz. Oke. Ini bacakan. Kami Ya. Kami membunuh orang yang mengaku sebagai Rasulullah. Kata-kata tersebut hanya diucapkan oleh orang-orang Yahudi dengan nada bercanda dan mengejek. Seperti yang dikatakan oleh kaum musyrikin, inna lamajnun ya ayyuhalladzi nazzala alaihi dzikr. Wahai orang yang kepadanya dizikir Al-Quran diturunkan, sesungguhnya kamu orang gila. Ketika Allah mengutus Isa dengan bukti dan petunjuk, orang-orang Yahudi, semoga laknat, murka, siksa dan siksa Allah ditimpahkan kepada mereka, iri kepadanya karena kenabiannya dan mukjizat-mukjizat yang nyata, menyembuhkan orang buta dan kusta, serta menghidupkan kembali orang mati dengan izin Allah. Beliau juga biasa membuat bentuk burung dari tanah liat, meniupkannya, lalu burung itu berubah menjadi burung dengan izin Allah dan terbang. Ia melakukan mujizat-mujizat lain yang Allah muliakan. Namun orang-orang Yahudi menentang dan mencelakainya serta berusaha sekuat tenaga untuk menyakitinya. Nabi Allah Isa tidak dapat tinggal lama di satu kota dan beliau harus sering bepergian bersama ibunya Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, orang-orang Yahudi tidak puas dan mereka pergi menghadap Raja Damaskus. Saat itu, seorang politeis Yunani yang menyembah binatang-binatang, mereka mengatakan kepadanya bahwa ada seorang pria di Baitul Maqdis yang menyesatkan dan memecah belah rakyat Yerusalem serta menimbulkan keresahan di antara rakyat rakyat dan raja menjadi marah dan menulis surat kepada wakilnya di Yerusalem untuk menangkap pemimpin pemberontak tersebut, menghentikan dari menimbulkan keresahan, penyaliban dan memberinya mahkota duri. Ketika wakil raja di Yerusalem menerima perintah-perintah itu, ia pergi bersama beberapa orang Yahudi ke rumah tempat Isa tinggal, dan saat itu ia bersama 13 atau 17 sahabatnya. Hari itu adalah hari Jumat. Di malam hari mereka mengepung Isa di rumah itu, dan ketika ia merasa bahwa mereka akan segera memasuki rumah itu atau bahwa ia cepat atau lambat harus meninggalkannya, ia berkata kepada para sahabat, siapa yang bersedia dibuat sepertiku, dan untuk itu ia akan menjadi temanku di surga. Seorang pemuda mengajukan diri, tetapi Isa berpikir bahwa ia terlalu muda. Ia mengajukan pertanyaan itu untuk kedua dan ketiga kalinya. Setiap kali pemuda itu mengajukan diri, mendorong Isa untuk berkata, baiklah, kaulah orangnya. Allah membuat pemuda itu tampak percis seperti Isa, sementara sebuah lubang terbuka di atap rumah dan Isa dibuat tertidur dan naik ke surga dalam tidurnya. Allah berfirman, "Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka." Itu Kang Dito. Iya, masih ada lanjutnya enggak? Kalau yang Gimana? ini Qur'ano.com, saya jarang buka ini kan situs ya. Jadi yang bagian mana nih? Kalau ini Qur'ano cuma coba. segitu kalau di Qur'ano. Iya, Kita cek. Al-Quran Tausiah. Al-Quran Tausiah. Al-Qur'an Tausiah.com. Coba. Saya jarang Tazkiyah, buka link. tazkiyah. Bukan Oh, Tausiah, Tazkiyah. 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 Coba saya jarang buka dari link-link itu. Gara-gara dulu itu gini ya Kang Dito. Awalnya itu ada beberapa hadis, bahkan di Al-Manhaj aja sampai salah mencantumkan hadis itu. Akhirnya
Tazkiyah ya, Tazkiyah. mencantumkan hadisnya itu tulisannya apa? Tazkiyah apa? Tazkiyah.com. Tazkiyah.com. Mencantumkan hadisnya salah, mengartikannya juga salah. Makanya kalau nggak dari kitabnya, saya males. Ya, ada lagi tafsir yang merujuk kepada Yudas Iskariot itu di tafsir Tahlili. Nah, itu menyebutkan Yudas Iskariot salah satu 12 muridnya. Coba bentar satu-satu. Ini ada kawan Kristen di bawah, jangan pingsan kalian ya. Kalau ada kayu berpegangan. Di itu yang di depan. Ya aku udah ke depan. Ini ya, Ibnu Katsir ini Tazkiyah nih, dari Tazkiyah. Ini Iya, dari Tazkiyah ini. Langsung ke bawah saja itu Pak Ustadz. Sungguhnya orang Yahudi menduga bahwa dia telah percaya. Aku aja nggak kelihatan loh tulisan kecil itu. Nah itu, ada itu. Simon ya. Tadi ini lagi. Samaon. Anak muda. Muridnya yang paling muda. Sebelum dia terangkat ke langit, di atasnya itu. Siapakah di antara kalian itu ada di bawah itu? Siapakah? Nah, di bawah ke bawah. Ke bawah, ada itu siapa di antara kalian itu yang mengajukan pertanyaan? Iya, tapi Terus ke bawah dikit. nggak disebutkan. Nggak ada di situ. Adalah Yang 58, ini 158-nya mungkin. Mereka berselisih itu kan. Coba 158. kalau yang berselisih di 157. Kalau 58 pengangkatannya. Itu 57 berarti. Ini 157. Kalau Mana yang 158 itu pengangkatannya. Bal rafa'ahullah. Nabi berkata tidak seorang pemuda itu, akhirnya Nabi Isa berkata, oh enggak ada di sini. Karena kebodohan dan akalnya yang kurang. Banyak orang mempercayai saja itu, kecuali mereka Nabi Isa percaya menyaksikan. Nabi Isa diangkat ke langit, ya, dugaan yang sama, sehingga mereka Menyebut suatu mitos yang mengatakan bahwa Siti Maryam duduk di bawah orang yang disalib itu dan menangisinya menurut kisah mereka. Kang Dito baca di mana itu Samon itu? ada, bentar tak screenshotnya saya. Coba aja screenshot dulu. Saya buka di Arabnya, nggak disebut. Iya, saya percaya dengan data Kang Dito itu. Kenapa? Karena Alkitab juga begitu isinya, sama. Yang memikul salib itu, yang menggantikan Yesus itu adalah Simon Kirene atau Simon Petrus itu tadi. Ya kalau ini di Arabnya juga emang kalau Ibnu Katsir Itu coba aja Pak mungkin, Ustadz Miftah, halo? ya nanti dulu. Ini apa namanya? Kalau di Ibnu Katsir juga di sini
apa namanya di teks Arabnya. Ini mungkin Kang Dito punya link yang lain. Sini juga fa'adaha tsaniyah wa tsalitsah wa kullu dzalika la yantadibu ila dzalika syab. Cuma disebutkan di sini pemudanya. Nggak ada nama situ. Iya di Ibnu Katsir ini kan, Ibnu Katsir yang dari Arabnya ini. Faqala anta huwa wa alqallahu ta'ala wa alqallahu wa alqiyallahu alaihi syabaha isya. Itu yang diserupakan. Di sini memang ya, nanti kita tunggu Kang Dito aja. Dan ini dikonfirmasi di dalam Alkitab juga ini Pak Ustadz. Ada ayatnya itu yang tolong dicarikan itu Pak Ustadz, Simon Kerene itu yang dia datang itu. Nanti kita buka versi paralelnya siapa Simon Kerene itu. Boleh dicari Pak Ustadz. Itu nama bapak itu Simon Kerene itu. Ada dalam Alkitab. Itulah itu yang apa namanya yang harus dibaca oleh saudara-saudara saya Kristen ini. Tidak salah itu di Yohanes apa itu? Aduh, mana ini dia ayatnya itu? Tadi malam itu sudah ada ayatnya itu ya. Nah ini. Nah ini dia ya, di Lukas Lukas 23 ayat 26 ya. Ini sesuai ketika dia itu digantikan. Jadi pada saat Yesus itu mau disalib kawan-kawan ya, ada seorang yang menggantikan dia untuk memikul kayu salib itu. Lukas berapa? Lukas 23 ayat 26 versi paralel. Langsung ketik itu. Lukas 23 ayat 26 versi paralel. Mau ngambil tafsir yang mana? Nah, yang itu kan sudah ada semua itu di bawah itu. Nanti banyak versi itu. Yang versi paralel itu. Ya, Pak. ini versi paralel ini. Ini paralel ini. Ini kan tafsirannya kan. Ini kan paralel. Ya, pencet. Nah ya, di bawah itu. Nah, betul itu. Nah, saya baca satu-satu ya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, maka sesudah diturunkan wahyu. Kenapa itu jadinya? Dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati, maka sudah diturunkan wahyu kepadanya Roh itu, dan Roh Allah sudah memberitahukan kepadanya. Lukas 23 ayat 26. Itu Lukas 2 itu. Lukas 23 Pak Ustadz. Yesus dibawa disalibkan itu ini. Lukas Nah 23. itu betul lah ini ya. Nah kita pakai yang versi itulah basing di situ. Maka sambil mereka itu berjalan membawa Yesus. Tidak ada. Salah. Yesus ini membawa. Ya itu betul. Nah Simon bernama Simon yang datang dari yang datang dari bendang. Ya, mengikuti Yesus dari belakang. Nah, Ini bagian Simon ini kiri. nih. Bagian PTL ya. Ya, Coba. Ya di bagian TL ini. Terjemahan lama. Maka sambil mereka itu berjalan membawa Yesus, dipegangkannya seorang orang Kirene bernama Dari Simon. Kirene. Iya, dari Kirene. Orang bernama Simon yang datang dari bendang, maka diletakkannya kayu salib itu ke atas bahunya supaya dipikulnya mengikut Yesus dari belakang. betul. Jadi
yang Yesus ini di depan posisinya dan Simon ini di belakang memikul Yesus sambil dicambuki itu. Nah, disitulah bahwa jelas sudah bahwa yang disalib itu pun adalah Simon. Termasuk juga di Lukas 23 ayat 33, Simonlah yang meminum anggur asam itu. Nah, di Yesus mati di ayat 44-nya, sebab itu matahari tidak bersinar dan tabir suci terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa," lalu dia bersaling ini, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini perkataan Simon, bukan perkataan Yesus. Di ayat 46. Di situ tidak dikatakan Yesus, melainkan dia. Gitu Pak Ustadz. Iya, kalau di ini nggak disebutkan sih, kalau ada yang menyebut ini. Terus? Jadi ya murnilah isi kitab ini si Simon itulah. Saya bingung juga ini. Berarti itu yang disalib siapa sebenarnya? Ya Simon. Simon. Yang mati Simon, yang dikubur Simon. Nah lantas pagi-pagi itu kan Bukan Yudas. Bukan Yudas. Bukan. Maria Magdalena itu dengan murid-murid itu kan mencari di depan gua. Pintu gua sudah terbuka. Nah, di situ Yesus datang. Ternyata Yesus itu masih hidup. Karena yang disalib itu yang namanya Simon itu. Gitu loh. Kan itu kalau berarti yang kan juga yang berpendapat Yudas itu kan? Siapa Yudas? Iya. Yudas itu kan teman dia. Iya, kan yang menunjukkan Yesus itu kan yang menunjukkan Yesus ketika bertemu, kemudian siapa yang dipeluknya, diciumnya itu kan berarti dia itu kan yang menunjukkan itu kan pada waktu itu yang ditangkap juga kan Yudas itu kan yang menunjukkan seperti itu. Kan sudah ditangkap itu. Nah, habis ditangkap toh. Iya. Lewat itu ceritanya. Dari Kirene itu. Emang yang disalib itu kan ada 3 orang. Kan ada 3 orang itu yang disalib itu siapa aja kan? Siapa ya itu yang disalib? 2 penjahat. 2 itu kan penjahat. Nggak tahu namanya siapa. Jangan. Iya. Nah itu kan ada tuh orang pemuda yang lari telanjang itu siapa itu? Yang menggunakan kain lenan itu. Iya, yang menggunakan kain lenan itu. Ya Yesus itu lah. Yesus. Berarti Yesus melarikan diri kan? Iya. Iya, berarti Yesusnya kan yang melarikan diri. Berarti yang tertangkap itu kan, nah waktu itu kan yang memberitahu Yudas itu. Iya. Bukan Simon. Iya. Yang memberitahu kan Yudas itu. Iya, Yudas tahu. Tetapi yang Yudas memberitahu itu Yesus. Nah, sudah ditangkap kan Yesusnya kan? Nah, terus tidak lama lewatlah si Simon. Akhirnya Simon lah yang memikul salib itu. Itu loh, Yesus berjalan di depan Simon. Nah, paham enggak di situ? Dialah yang sudah disalib itu.
Tapi kalau dari runtutannya kan Simon kan tidak berkhianat. Simon itu kan iblis, Simon itu. Yang dibisikin masih bilis kan itu kan Yudas kan, bukan Simon. Iya, tetapi dia baru dibisiki. Kalau Simon kan sudah iblis dia. Nyala engkau iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Simon kan menyangkal Yesus 3 kali pada saat itu. Malam itu. Kamu sudah menyangkalku 3 kali katanya kan? Nah, kali ini tolong jangan disangkal lagi. Serahkanlah, kau akan menyerahkan nyawamu untukku. Ya sudah, kata Simon. Saya tidak akan menyangkal lagi katanya. Karena sudah 3 kali kan? Nah, jadi udah 100% karena yang memikul salib itu pernah nonton filmnya enggak? Yang Yesus itu disalib, disambut itu pernah nonton kan? Ya, ada filmnya. Ada filmnya toh? Saya nggak ini apa Itu namanya? kan Simon yang memikul salib itu. Ya, Nah, nonton juga nonton katanya. kan ada filmnya itu kan di seluruh dunia yang Yesus salib. Oh, tapi Alkitab tidak ada mengatakan Yesus itu memikul salib. Yang memikul salib itu namanya Simon. Yesus itu berjalan di depan Simon. Itu filmnya begitu. Iya kan? Iya, berarti kan masih banyak pertentangan kan di situ. Artinya apa? Simon juga itu ini yang satu berpendapat Simon, yang satunya berpendapat Yudas kan? Anda begini, Gimana, ini bukan gimana? pertentangan. Ini kan dasarnya kan secara alkitabiah, literasi tekstual. Momentum antara yang tadi, sekarang, kemarin, besok, lusa, tahun depan itu kita bisa bedakan. Ketika diceritakan momentum waktu Simon itu datang kan mengambil alih salib itu. Ya. Mengambil alih itu terjadi di proses penyaliban. Sudah lewat dari penangkapan, sudah lewat daripada Yudas memberi tanda, sudah daripada Ya, tapi di Yohanes 13 itu kan, di Yohanes 13 juga dikatakan, Yohanes 13:2 di situ mereka sedang makan bersama dan si Bilis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kemudian di nomor 27-nya itu kan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia juga kerasukan iblis. Yang kerasukan iblis juga itu kan belum Yudas itu. datang. Itu kan belum datang Simon ini ya. Nah, kalau di Yudas itu kan anak dari Simon kan? Iya, itu kan kemarinnya itu bukan hari penyaliban. Yang jadi substansial nih hari penyaliban, 1 hari itu saja. Jangan bahas yang kemarinnya itu sudah berlalu. Yang pada hari jam Simon mengambil alih salib itu yang paling penting. Sampailah dia itu memikul salib, disiksa. Yesus ini berjalan di depan hari itu. Simon di belakang sambil memikul salib yang besar itu. Tapi kan yang memberitahu kan si Yudas itu, yang memberitahu, kemudian yang Ini tidak dibahas itu, lagi kan? yang memberitahu itu loh, Pak Ustadz. Bukan gini maksud saya gini loh. Sedangkan dalam rentetannya itu bahwa biasanya Yudas itulah orang yang diserupakan gitu loh. Karena dialah yang mencium itu begini. Yang diserupakan itu yang menggantikan kan? Iya, yang menggantikan itu. Kan Yang menggantikan yang disalib toh, itu inti diserupakan. Nah, siapa orang yang menggantikan Yesus memikul salib itu? Siapa? Simon. Ya, tapi maksud saya gini loh, maksud saya yang memberitahukan itu pada waktu itu siapa yang saya ini kan, saya yang apa namanya didekap itu kan, dipeluk itu kan, siapa yang saya peluk itu kan, dialah orangnya. Nah, sedangkan
Sedangkan Yesus kan itu yang bisa merubah rupa. Nah, kemudian menjadi duri sendiri di dalam penginjilan kita, gitu. Nah, saya maksudnya begini, bukan berarti saya membela satu pihak pun, tidak. Saya nggak membela siapa-siapa di sini. Ya. Dan saya tidak mencari apapun di sini. Tapi saya adalah memberitakan firman Tuhan, memperkenalkan Tuhan yang benar itu, Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat itu kepada saudara-saudara semua. Nah, bagi saya seperti ini, teman-teman. Mungkin seperti tadi samar-samar di tengah keributan bongkar seng, paku, triplek dan sebagainya. Saya mendengar kata-kata seperti dibuang ke tong sampah dan sebagainya. Nah, teman-teman, alangkah baiknya ini menjadi makanya saya lagi berusaha untuk mencari apa? Untuk mencari konsolidasi. Saya bersedia untuk memonitoring semuanya itu. Saya pun sudah sempat ngomong ke Pak Abis tadi, saya juga sudah sempat sampaikan ke Ibu Sofi, supaya bagaimana caranya supaya hal-hal seperti ini boleh itu terjadi di dalam internal kita, tapi jangan sampai itu menjadi tontonan bagi publik, karena akan menjadi bumerang sendiri. Ini satu hal ya, saya mau ulangi. Waktu kejadian awal, saya ingat saya nggak membela siapa-siapa. Waktu kejadian awal itu ada 2 calon murid dari Roti Hidup, satu dari Malaysia, satu dari Indonesia. Mungkin Pak Injil juga mendengarkan ketika yang dari Indonesia naik bersaksi di Roti Hidup, ketika terjadi perselisihan pertama antara Pak Bom Bom dengan Idis TV. Dia tinggal selangkah lagi belajar tentang Alkitab, dia naik kembali ke Roti Hidup dan minta maaf. Pak Roti Hidup, dengan adanya polemik ini, yang tadinya tinggal selangkah lagi saya belajar tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, untuk menjadi pengikut Kristus, justru situasi yang diciptakan oleh Pak Bom Bom dan Idis TV ini membuat saya melangkah ke belakang itu 10 langkah. Gitu loh, teman. Membuat saya melangkah ke belakang itu 10 langkah. Saya di sini nggak bela siapa-siapa, ya. Tapi justru ini akan menjadi penghalang terbesar dalam penyampaian firman, penyampaian kebenaran itu kepada orang lain. Karena siapapun yang akan kita hadapi untuk menyatakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran yang hakiki dari dalam Alkitab itu sendiri, akan selalu mengajukan pertanyaan yang sama. Kenapa kalian cakar-cakaran? Kenapa kalian cakar-cakaran? Hal ini yang saya jaga loh. Saya nggak berada di pihak manapun, karena saya fokus kepada apa yang saya lakukan. Saya fokus ingin membawa jiwa dan mencari jiwa datang kepada Kristus. Karena saya seperti ini, cara yang saya sampaikan ke orang itu dengan cara saya sendiri. Dan seperti Tante Ija atau teman-teman yang lain, ketika teman-teman menyampaikan firman itu kepada orang lain, memperkenalkan Yesus itu kepada orang lain yang sama sekali tidak mengenal tentang Yesus, saya percaya pasti cara saya, cara Pak Lasar, cara Pak Injil, cara Kang Justin itu pasti berbeda-beda. Tapi tujuan kita satu, memperkenalkan Yesus. Nah, ini satu hal yang sangat menarik ya. Sepanjang bukan berartinya mau promosi atau bagaimana, tidak. Karena saya latar belakang bukan dari seorang teolog atau seorang hamba Tuhan, ya. Ketika ada yang mengambil keputusan di Komal Roti Hidup, ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, jujur teman-teman, ketika saya punya dorongan yang sangat kuat untuk mendoakan orang, tapi saya ketakutan. Dan biasanya saya telepon,
saya telepon Pak Injil, biasanya saya telepon Adin, biasanya saya telepon siapa lagi, Putri, dan teman-teman yang saya tahu biasa ada di bawah saya jambak, tolong naik doakan ini. Kenapa saya takut ketika orang menyatakan diri, saya ingin masuk stand dan saya mohon didoakan. Kenapa saya telepon orang? Saya sadar saya bukan hamba Tuhan. Saya adalah jemaat biasa. Yang saya takuti seperti ini, teman-teman. Orang yang saya injili masuk Kristen, saya doakan dia menerima Kristus. Yang saya takut itu saya salah. Besok dan lusa saya salah, ya. Orang itu pun pasti kecewa. Saya yang ajak, saya yang perkenalkan Yesus, dan saya doakan. Ketika saya bersalah dalam tutur kata saya, akan menjadi remah sendiri bagi orang tersebut. Gitu. Jadi teman-teman semua, ya, kita berbicara apapun, kita menyampaikan statement apapun yang kita sampaikan, tapi jangan sampai kita menyinggung pribadi orang lain. Jangan sampai kita menyinggung. Nah, saya jujur, sekali lagi saya jujur ya. Makasih yang sudah kasih paus ya. Sekali lagi saya jujur, saya lagi mencari cara. Saya lagi mencari cara untuk memfasilitasi semua apologi Kristen ini. Bagaimana caranya? Supaya ketika terjadi carut-marut seperti ini, kita kumpul sama-sama di satu komal. Tapi bukan di TikTok. Kita bikin rumah apologet digital. Ketika terjadi seperti ini, oke, kita semua ada di situ. Kita memaki mau apa, yang penting jangan kita pertontonkan di publik. Karena para rasul pun awal-awal mereka itu dalam pemahaman mereka ada yang berbeda-beda. Tapi apakah ketika mereka menuliskan surat kepada jemaat-jemaat, apakah perbedaan pandangan-pandangan tersebut mereka bawa-bawa? Tidak. Tapi mereka selalu katakan, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, apa yang kami raba tentang firman yang hidup itu, itulah yang kami tuliskan untuk kamu. Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Oke, izin saya Pak RH, boleh saya bicara sebelum saya turun, Pak RH? Silahkan. Ini saya tadi moderator Bapak bolak-balik ya nurunkan saya ya, mohon maaf. Mungkin cara saya mungkin berbeda dengan mereka di sini. Ibu, Ini Pak RH. karena Ini saya Ibu bertengkar dengan saya Pak ini- Injil. Jangan potong-potong lah, jangan kayak Bentar, takut Ibu. lah, Bu. Saya turunkan Ibu. Saya turunkan Ibu karena Ibu bertengkar dengan Pak Injil. Gitu loh. Ya. Jadi jangan menyalahkan orang kalau diturunkan, Bu. Aduh, kenapa Bu kok Ibu kejang-kejang? Saya Bu? bilang saya turunkan Ibu karena Ibu berantem dengan Pak Injil. Iya, kalau mau turun aja, silakan Bu. Saya sebentar saya kayak tengahin di dulu, soalnya Bunda. HP saya sudah lowbat ini. Ya. Jadi gini ya, gini loh Pak RH. Ini saya berbicara sebagai penonton ya. Saya tidak dukung siapapun di sini. Ini saya sebagai penonton. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ini saya sebagai penonton. Awalnya dulu Pak RH, saya sangat respect dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya yang membentengi iman. Saya senang, saya bersuka cita dan saya happy melihat anak-anak Tuhan itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan stylenya masing-masing, dengan talentanya masing-masing, dan dengan ilmunya masing-masing. Ini menandakan Tuhan kita ini luar biasa. Dia bisa mengkaryakan anak-anaknya dengan banyak cara, dengan banyak talenta. Bahkan saya saja yang dianggap orang yang kurang pantas dengan mulut saya ini, tapi Tuhan masih izinkan saya menghadapi atau bersama-sama dengan teman-teman berkolaborasi di room-room. Ya, ini cara Tuhan ini luar biasa loh. Terlepas orang menganggap saya layak atau tidak layak, tapi Tuhan Yesus mengizinkan saya loh untuk bersama-sama dengan saudara-saudara di sini. Ini tapi saya kembali sebagai seorang penonton ya. Yang ada terus terang bapak-bapak, ibu-ibu, nangis saya Pak, nangis saya Bu. Melihat yang dulunya saya lihat ya,
Anak-anak tua itu saling merangkulan, saling melengkapi. Kalaupun ada yang kurang, ada yang kurang pas, itu yang saya alami dulu. Itu kita saling melengkapi tanpa menjatuhkan si A. Nggak perlu menjatuhkan si B. Justru sebentar saya tambahi ya. Nah, mohon maaf gitu loh. Kemana kasih itu? Kemana hikmat itu yang selama ini kita gaung-gaungkan? Kita anak-anak Tuhan berhikmatlah, harus dengan kasih. Nah, yang saya amati, mohon maaf, mungkin saya masih pemula ya, saya masih baru 3 tahun main di TikTok, saya masih bukan siapa-siapa saya di TikTok ini, ya. Tapi saya bisa merasakan mana yang benar-benar merangkul dengan kasih, mana yang memberikan suatu judgment hanya untuk menjatuhkan, terlepas narasinya itu salah. Maaf Pak Injil ya, saya ini orang awam, saya banyak belajar di TikTok ini, tapi saya juga banyak mendengar teman-teman termasuk project satu sekalipun itu kadang dia tidak tepat dalam menarasikan firman Tuhan. Tapi apa kalian diam? Kenapa kalian diam? Tidak menggoreng-goreng sampai berjilid-jilid. Ini saya ibaratkan ini demo di HI yang dilakukan berjilid-jilid sama kita. Ya, oke. Ya. Jadi Sebentar Pak, sebentar satu lagi. Sebentar Pak ORH, mohon maaf. Satu lagi ya, saya sebelumnya minta maaf kalau mungkin kata-kata saya ada yang mau buat kalian tersinggung. Tapi ini penilaian saya secara umum, saya sebagai penonton begitu ya. Jadi saya minta maaf kepada Pak Injil kalau ada kata-kata yang tersinggung. Itu penilaian saya sebagai secara umum Pak Injil. Secara umum, mungkin ada beberapa orang yang sedikit di sini yang merasakan penilaian yang sama dengan saya, sedikit mungkin ya, 2 orang mewakili saya. Ya, jadi gini Pak, buat kalian semua, kalau memang kita mau kritis, mau langsung menjatuhkan satu narasi dari apologet, mau menyalahkan dia dan mau menyudutkan dia, harusnya itu diberlakukan sama. Contoh, ini satu hal yang masih saya simpan dan itu merupakan saya kepahitan buat saya ya. Waktu yang beberapa bulan yang lalu terjadi perdebatan di room Superboy, di mana di situ terjadi perdebatan antara Kiamat dan Pak Lidara. Katakan dia sedang ada sinisnya, dia mengatakan baptis percik Protestan itu tidak sah, hanya baptis ortodoks yang sah. Itu bagaimana tanggapan kalian? Itu berarti kita di sini yang percik itu nggak sah. Berarti ini Kristen abal-abal. Berarti kita ini antikris walaupun kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya, dia masih terikat dengan baptis Protestan, belum ortodoks. Berarti dia masih antikris dong. Berarti dia nggak layak dong bawa firman Tuhan. Termasuk kita di sini semua. Dan saya di situ itu kepahitan buat saya. Berarti yang dulu saya sekian puluh tahun yang lalu saya dipercik, di bawah orang tua saya ke altar gereja dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian itu dianggap nggak sah. Itu bagaimana? Coba kalau itu Edis yang mengatakan, mungkin lebih ramai lagi. Tapi ini karena sosok yang bukan siapa, cuman B aja, semuanya kalem. Ah, sudahlah. Tapi saya mohon maaf ya, saya nggak membela, saya tidak mendukung. Saya tidak kenal Edis dan saya tidak mendapat apapun ketika saya mendukung Edis atau saya tidak mendukung dia. Ya, ingat itu. Jangan saya di framing seakan-akan ini. Mohon maaf, satu lagi herder. Kalian yang mengatakan punya tahu firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tapi bisa kalian mengherderkan yang sesuai pemahamannya atau yang cocok klik pemahamannya dengan Edis. Itu kalian itu bagaimana? Herder itu loh yang ngeri. Maaf ya, kita tadi sama-sama anak Tuhan. Jadi sebentar Pak, satu menit, nanti saya turun Pak. Terima kasih. Jadi itu ya, kalau mau kritisi semuanya. Mungkin Pak Injil TV pun ada orang yang benar narasi Bapak kurang tepat. Atau mungkin si Justin ada narasi yang kurang tepat. Tapi kenapa itu B aja? Atau saya mungkin narasi saya kurang tepat. Tapi kenapa B aja? Nggak digoreng? Atau Tante Ija? Atau Ibu Kani? Yakinkah kalian ketika kalian bernarasi itu tidak melakukan
bukan kesalahan. Ini pertanyaan sama ketika Yesus ya diserahkan perempuan pesundal itu. Barang siapa di antara kalian yang merasa tidak ada buat dosa, lempar duluan. Nah, ini saya tanyakan ke kalian. Barang siapa di antara kalian yang merasa tidak pernah salah atau kepleset dalam narasi menjelaskan firman Tuhan, silakan hakimi Edis sepuas-puasmu. Ya. Rasul Petrus dan Paulus saja pernah berselisih loh tentang baptisannya Petrus dan Paulus. Jangan kalian lupa itu. Dan Yesus juga pernah dihujat kepada oleh ahli Taurat dan Farisi karena dia mengatakan apa? Aku datang dari sana. Yesus dianggap mengajarkan ajaran sesat. Ya, ingat, kok kalian di sini malah lebih dari Tuhan? Sadar diri dong. Ayolah kita anak Tuhan saling melengkapi, jangan saling menjatuhkan. Bicara karena ini, selesaikan ini secara privat, jangan dipaparkan begini. Malu. Saya kecewa. Ini Jumat biasa loh. Saya juga banyak mau belajar dari kalian. Tapi yang kalian pertonton